Skor sidang dicabut, sidang dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya replik ya dari penuntut umum. Barangkali tidak mengurangi nilai isi repliknya itu ya mungkin bisa disederhanakan pembacaannya. Ya. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Jadi kami akan membacakan replik kami atas nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum. Untuk itu replik kami bagi dua, khusus replik penuntut umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, dan satu lagi replik penuntut umum atas pembelaan dari penasihat hukum. Untuk itu kami akan membacakan, izinkan dan membacakan secara bergantian, dan kami akan memulai pembacaan. Terima kasih. Ya. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, yang kami hormati, Ketua dan para anggota Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami muliakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan, replik penuntut umum atas pembelaan terdakwa Moh Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik, nomor register perkara PDM 226-JKT.tim/EKU/02/2021. Pertama-tama perkenankanlah kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengawali replik ini terlebih dahulu, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat meneruskan persidangan perkara ini. Pada hari ini, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan kesempatan kepada kami selaku jaksa penuntut umum untuk mengajukan replik sebagai tanggapan atas nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Moh Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik yang telah disampaikan pada persidangan hari ini, Kamis, tanggal 20 Mei 2021. Untuk itu, perkenankanlah kami dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh ketekunan, kearifan, dan kebijaksanaan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat berjalan sesuai yang kita harapkan bersama. Selanjutnya, kepada saudara penasihat hukum terdakwa Moh Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik, kami tak lupa menyampaikan terima kasih atas kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha membela dan melindungi hak-hak terdakwa. Mudah-mudahan dalam segala usahanya itu, maka kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan dalam perkara ini. Bahwa bukan suatu yang luar biasa jika dalam persidangan dalam hal-hal tertentu sering terjadi benturan persepsi serta adu argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan rekan dan saudara kami para penasihat hukum, juga dengan terdakwa. Karena perbedaan persepsi dan cara pandang dalam pemeriksaan persidangan, suatu perkara bagi kami adalah hal yang lumrah. Hanya saja cara penyampaian argumentasi tersebut harus mengikuti koridor dan batas-batas etika dan kewajaran sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara kebenaran dan keadilan yang merupakan dambaan kita semua. Bahwa bertolak dari dasar pemikiran itulah, replik ini kami susun untuk menanggapi nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa Moh Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik atas surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021. Bahwa surat tuntutan pidana tersebut di atas telah kami susun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. 1. Keterangan saksi. Di persidangan telah didengar keterangan para saksi Agus Ridalah SHMH, Saksi Oka Setiawan SSIT MA, Saksi Teguh Sugiarto, Saksi Iwan Relawan, Saksi Endi Rismawan Esos, Saksi Dr. Ramli Randan, Saksi Adang Mulyana, Saksi Sundoyo, Saksi Dr. Andes Sihabudin, Saksi Dadang Sudiana, Saksi Kusnadi, dan Saksi Sumarno. Sebelum memberikan keterangannya, telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas, tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat,
dan alami sendiri. Kemudian, keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1/27, pasal 153 ayat 2 huruf B, pasal 160 ayat 2 ayat 3, pasal 164 ayat 1, pasal 166, pasal 185 ayat 1 ayat 6 KUHP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP. 2. Keterangan ahli bahwa berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di persidangan. Telah didengar keterangan para ahli sebagai berikut. 1. Dr. Panji Fortuna Hadi Sumarto. Pekerjaan, jabatan sebagai tenaga pendidik ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan sebagai koordinator subdivisi imunisasi Satgas COVID Jawa Barat selaku ahli epidemiologi. 2. Dr. Haryadi Wibisono MPH. Pekerjaan, jabatan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia selaku ahli-ahli epidemiologi kesehatan ahli utama. 3. Heri Priyanto STCHFI. Pekerjaan, jabatan anggota Polri di Subdit Komputer Forensik Puslap 4 Bareskrim Polri selaku ahli di bidang digital forensik. 4. Profesor Agus Surono SHMH. Pekerjaan, jabatan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia selaku ahli hukum pidana material. Bahwa ahli telah memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya di bidangnya masing-masing, sehingga sudah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti keterangan ahli. Hal tersebut untuk membuktikan perbuatan terdakwa Mohrizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik sebagaimana dalam dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi kriteria keterangan ahli sebagaimana tersebut pada pasal 186 KUHP. 3. Alat bukti surat. Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah sebagai berikut. 1. Satu bundel fotokopi dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease COVID-19 di Kabupaten Bogor dikeluarkan pada tanggal 14 April 2020. 2. Satu bundel fotokopi dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian penanganan coronavirus disease COVID-19 di Kabupaten Bogor dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2020. 3. Satu bundel fotokopi dilegalisir Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2020. Nomor 4 sampai dengan 62 sesuai dengan replik yang sudah kami tulis dalam replik Jaksa Penuntut Umum. 4. Petunjuk. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa petunjuk hanya diperoleh dari A. Keterangan saksi, B. Surat, C. Keterangan terdakwa. Bahwa fakta di persidangan telah dihadirkan saksi Agus Ridalah SHMH, saksi Oka Setiawan SSITMA, saksi Teguh Sugiarto, saksi Iwan Relawan, saksi Endi Rismawan, saksi Dr. Ramli Randan, saksi Adang Mulyana SKMM EPID, saksi Sundoyo, saksi Dr. Andes Sihabudin MH, saksi Dadang Sudiana, saksi Kusnadi, saksi Sumarno, saksi Adecas Slamet Ma'arif, terdakwa Mohrizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik,
yang karena perselisihannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa, sehingga diperoleh petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Dengan demikian, petunjuk tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP. 5. Keterangan terdakwa bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 KUHP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri atau alami sendiri. Bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa membenarkan video yang telah ditayangkan oleh penuntut umum yang berisi rencana kepulangan terdakwa dari Arab Saudi dan agenda kegiatan yang akan terdakwa lakukan setelah sampai di Indonesia. Di antaranya disiarkan salah satu channel YouTube Kompas TV tanggal 4 November 2020. 2. Bahwa dalam video tersebut, terdakwa merencanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Ponpes Agrokultural Markas Syariah Megamendung akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020 setelah acara di Tebet. 3. Bahwa terdakwa sampai di Simpang Gadok sekitar pukul 9 pagi tanggal 13 November 2020 hari Jumat. 4. Saat itu banyak sekali masyarakat yang menyambut kedatangan terdakwa dari DPP FPI yang mengiringi terdakwa di antaranya rombongan saksi Moh Sabri Lubis. Setelah jalan di Simpang Gadok untuk menghormati ribuan warga masyarakat yang berdiri di samping jalan, terdakwa membuka sunroof dan berdiri sambil menyapa warga masyarakat, dan di dalam mobil terdakwa juga dibantu menantu terdakwa Habib Hanif yang menghimbau warga agar memberikan jalan agar mobil terdakwa bisa lewat untuk melanjutkan perjalanan ke Megamendung. Terdakwa tidak melihat ada anggota Satgas COVID-19 pada saat itu, baik dari TNI, polisi maupun Satpol PP. Terdakwa juga tidak membaca adanya banner atau spanduk yang dibuat COVID-19 Kabupaten Bogor yang berisi himbauan untuk mematuhi prokes, karena saat itu banyak sekali banner atau spanduk yang dipasang, misalnya iklan penjualan rumah dan lain-lain. Jadi terdakwa tidak memperhatikannya satu persatu. Acara pemasangan batu pertama dilakukan setelah Jumat. Saat itu ada Ustadz Abdul Somad yang juga sempat memberikan sambutan tetapi hanya sebentar. Bahwa masjid yang ada di pesantren tidak besar dan siswa juga paling banyak 130 orang. Selain siswa yang hadir di acara adalah pekerja kebun atau petani, guru, dan pegawai ponpes serta keluarganya. Izin yang mulia dilanjutkan oleh rekan selanjutnya. Izin yang mulia melanjutkan bahwa terdakwa tidak meminta izin baik kepada RT, RW maupun ke Satgas COVID-19. Alasannya karena acara itu adalah hanya untuk lingkungan Ponpes. Setelah acara memang ada Satgas COVID-19, Kabupaten Bogor akan melakukan rapid test, tetapi saat itu para santri sudah dilakukan rapid test oleh tim Mercy, tapi Ponpes sempat disemprot desinfektan oleh Satgas COVID. Terdakwa tahu di Megamendung saat itu PSBB, tetapi apakah zonanya hijau, orange, atau merah? Terdakwa tidak tahu soal pembagian zona tersebut. Terdakwa saat datang dari Arab Saudi tidak melakukan karantina mandiri 14 hari karena terdakwa tidak tahu adanya aturan yang mewajibkan WNI yang baru datang dari luar negeri untuk melakukan karantina mandiri 14 hari tersebut. Terdakwa sebelumnya mendapat informasi dari orang FPI bahwa yang harus karantina mandiri 14 hari adalah orang yang positif, sedangkan terdakwa hasil tes antigennya dari Arab Saudi negatif. Berdasarkan informasi terdakwa, dapatkan yang positif corona akan diisolasi di Wisma Atlet secara gratis, sedang untuk isolasi di hotel dapat dilakukan dengan biaya sendiri. Terdakwa mengaku telah melakukan pelanggaran prokes. Seandainya terdakwa tahu saat baru datang dari Arab Saudi harus karantina mandiri 14 hari, maka terdakwa akan membatalkan atau setidaknya
menunda dulu semua kegiatan terdakwa, baik acara Maulid Nabi di Tebet, peletakan batu pertama masjid di Ponpes Agrokultural Megamendung, serta acara Maulid dan pernikahan putri terdakwa di Petamburan. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Bahwa keterangan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik di persidangan sebagaimana tersebut di atas merupakan pengakuan terdakwa sendiri tentang tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sehingga memenuhi ketentuan pasal 189 ayat 1 dan 3 KUHP. Dengan demikian, keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf E KUHP. Bahwa dalam pledoinya terdakwa mengatakan bahwa penuntut umum telah melakukan kriminalisasi terhadap terdakwa. Selanjutnya, terdakwa juga mengatakan penuntut umum bersikap manipulatif dengan hanya mengambil keterangan saksi dari sisi yang menguntungkan pembuktian penuntut umum. Pada dasarnya, semua yang disampaikan terdakwa dalam pledoinya adalah unek-unek dan curhatan terdakwa yang merasa tidak puas dengan proses penegakan hukum yang dialaminya. Karena ini adalah unek-unek terdakwa, penuntut umum bisa memaklumi kondisi psikologis seseorang dalam posisi seorang terdakwa. Karenanya, penuntut umum tidak akan lebih lanjut lagi menanggapi satu persatu unek-unek terdakwa tersebut. Hanya bisa berharap agar terdakwa lebih sabar dalam mengikuti persidangan ini. Mohon izin dilanjutkan rekan kami. Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa tuntutan hukum yang telah kami ajukan terhadap terdakwa sudah tepat. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik. 2. Mengabulkan tuntutan pidana penuntut umum sebagaimana surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dengan amarnya sebagai berikut: menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik berupa pidana penjara selama 10 bulan dan membayar denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah banner baliho himbauan yang bertuliskan jaga diri Anda dan keluarga dari virus corona dan seterusnya yang dipasang di pintu gerbang atau gapura masuk Jalan Cikopo, Kabupaten Bogor. 2. Satu buah banner atau baliho. 3. Satu buah banner baliho yang bertuliskan Anda memasuki wilayah wajib masker, Kabupaten Bogor. 4. Satu buah banner baliho himbauan yang bertuliskan Anda memasuki wilayah wajib masker, Kabupaten Bogor, yang dipasang di simpang Kecamatan Jalan Letnan Suyanta, Desa Sukamahi, dikembalikan kepada saksi Iwan Relawan. Selanjutnya barang bukti 1 buah flash disk dan seterusnya sampai dengan barang bukti 64 terlampir dalam berkas perkara. Dalam kesempatan ini, penuntut umum juga kepada majelis hakim yang mulia dan tentunya kepada saudaraku penasihat hukum terdakwa bahwa marilah kita saling mengingatkan dengan memegang teguh sumpah jabatan dan kode etik profesi kita masing-masing dalam mengungkap suatu kebenaran yang hakiki. Majelis hakim yang mulia, dalam replik ini izinkan kami mencoba mengingatkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Musa berkata, "Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya." Kami juga ingin mengingatkan hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Nabi bersabda,
apakah kalian tahu siapa muflis atau orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata, dari orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa, zakat, namun ketika di dunia dia telah mencaci, telah menuduh orang lain, telah makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Demikian replik penuntut umum atas pledoi terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab maupun pledoi yang telah kami bacakan dengan persidangan hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2021. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Tim Jaksa Penuntut Umum, Sahnan Tanjung, BSCSH, Dr. Supardi, Dr. Diah Yuliastuti, Heru Saputra, Retno Asri, Agus Kurniawan, Arga Kurniawan. Selesai. Sudah? Sudah cukup ya? Ini 10 menit aja ya. Izin Majelis Hakim, tadi untuk pledoi dari kami juga pledoi dari penasihat hukum, tapi tidak terlalu panjang majelis, kami bisa persingkat membacanya. Iya, saya juga setuju aja. Lebih cepat lebih bagus kan. Itu juga isinya itu juga penegasan terhadap tuntutannya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Replik penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik, register perkara PDM 226 JKT tim garing Eko garing 2021. Kedua dan para anggota Majelis Hakim yang terhormat, saudara serta penasihat hukum yang terhormat, sidang yang kami muliakan. Perkenankanlah kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengawali replik ini terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat meneruskan persidangan perkara ini. Pada hari ini, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini telah memberikan kesempatan kepada kami selaku jaksa penuntut umum untuk mengajukan replik sebagai tanggapan atas pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik yang telah disampaikan pada persidangan hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2021. Untuk itu perkenankanlah kami dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh ketekunan, kearifan, kebijaksanaan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik, kami tidak lupa menyampaikan terima kasih atas kesungguhan, ketekunan dan kegigihannya dalam usaha membela dan melindungi hak-hak terdakwa. Mudah-mudahan dalam segala usahanya itu, maka kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan dalam perkara ini. Bahwa bukan suatu yang luar biasa. Dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu terjadi benturan persepsi, serta adu argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan rekan saudara kami, para penasihat hukum juga dengan terdakwa. Karena perbedaan persepsi dan cara pandang dalam pemeriksaan persidangan suatu perkara bagi kami adalah suatu hal yang lumrah. Hanya saja, cara penyampaian argumentasi tersebut harus mengikuti koridor dan batas-batas etika dan kewajaran sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara kebenaran dan keadilan yang merupakan dambaan kita semua. Bahwa bertolak dari dasar pemikiran itulah replik ini disusun untuk menanggapi nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik atas surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021. Bahwa surat tuntutan pidana tersebut di atas telah kami susun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain berturut
yaitu sebagai berikut: 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 alat bukti surat, petunjuk keterangan terdakwa, ya. Dan selanjutnya kami sampaikan bahwa apa yang menjadi materi dalam pledoi penasihat hukum dan yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa dalam pledoinya penasihat hukum menyatakan penuntut umum tidak membuktikan unsur setiap orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Bahwa perlu kami jelaskan dalam rumusan delik pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan terdapat 2 delik. Pertama, rumusan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Ini adalah delik omisi atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Delik omisi selalu dirumuskan secara formil karena menitik beratkan pada tindakan. Profesor Edi S. Hoiris, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma, Pustaka Yogyakarta 2014, halaman 138. Dengan perumusan delik omisionis secara formil, maka tidak perlu membuktikan akibatnya. Yang kedua, yang dihubungkan dengan kata dan atau adalah setiap orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Delik ini adalah delik komisionis atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang dirumuskan secara material, di mana akibatnya adalah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi apa yang disampaikan penasihat hukum adalah sesuatu yang menyesatkan, karena yang kami tuntutkan kepada terdakwa adalah perbuatan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, yang merupakan delik omisionis yang dirumuskan secara formil. Dengan demikian tidak perlu dibuktikan akibatnya. Penasihat hukum meminta kami membuktikan unsur setiap orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Delik ini tidak kami tuntut dalam tuntutan kami, tetapi yang ada dalam tuntutan kami adalah delik setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Selanjutnya, keterangan saksi-saksi berikut: Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat; Adi Yasin, Bupati Kabupaten Bogor; Dr. Andes Burhanuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Cibinong. Keterangan 3 orang saksi ini secara tiba-tiba dimaksudkan oleh penasihat hukum sebagai alat bukti saksi dalam pledoinya, padahal mereka tidak pernah hadir di muka persidangan, dan pada saat ketidakhadiran mereka bertiga saat hari sidang tersebut, penasihat hukum tidak pernah meminta kepada majelis hakim agar BAP-nya dibacakan di muka persidangan. Dengan demikian keterangan mereka bertiga tidak layak digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, penasihat hukum juga mengatakan bahwa jaksa memaksakan untuk membacakan tuntutan pada tanggal 10 Mei 2021 yang terkesan sangat dipaksakan, padahal justru penasihat hukum yang tidak mematuhi jadwal persidangan yang baik dengan selalu meminta penundaan pembacaan tuntutan dengan alasan ingin menambah saksi ataupun ahli yang meringankan. Dengan demikian perbuatan seorang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidak perlu dibuktikan akibatnya karena ini adalah delik omisionis yang dirumuskan secara formil, bukan delik material. Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa tuntutan hukum yang telah kami ajukan terhadap terdakwa sudah tepat. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk amar tadi sudah kami bacakan majelis hakim, mohon izin. Masalah strafmat yaitu sudah kami bacakan, masalah barang bukti 1-4 dikembalikan pada saksi Iwan Relawan Estos, 1 sampai dengan 64 terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya kami masuk ke penutup. Dalam kesempatan ini, penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim yang mulia dan tentunya kepada saudaraku penasihat hukum terdakwa bahwa marilah kita saling mengingatkan dengan memegang teguh sumpah jabatan dan kode etik profesi kita masing-masing dalam mengungkap suatu kebenaran yang hakiki. Majelis hakim yang mulia, dalam replik ini izinkan kami mencoba mengingatkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Musa berkata, "Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab,
siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Kami juga ingin mengingatkan hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Nabi bersabda, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham maupun harta benda. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata, orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat, membawa pahala sholat, puasa, zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang, makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Demikian replik penuntut umum atas pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2021. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Tim Jaksa Penuntut Umum. Baik, sudah cukup ya repliknya. Ini termasuk cepat pembacanya 15 menit, ya 10 menit lah, 2 ini. Selanjutnya dari penasihat hukum lagi, apakah ya? Ya. Terdakwa dan penasihat hukum, apakah akan menanggapi lagi dengan Kami akan menanggapi secara lisan. Secara lisan. Nanti terdakwa dulu kami berikan kesempatan, baru setelah itu kami Ya. penasihat itu. Terima kasih, Pak. Mohon izin Majelis Ya, Hakim yang mulia. Saya akan sampaikan oleh jaksa penuntut umum secara lisan. Ya, Majelis baik. Hakim. Dicatat ya di berita acara. Terima kasih. Ya. Boleh dimulai? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah saya mendengar uraian replik jaksa penuntut umum, maka saya nyatakan di sini replik tersebut sama sekali tidak menjawab pledoi saya. Adapun alasan jaksa penuntut umum dengan mengatakan pledoi saya hanya isi unek-unek, itu hanya alasan untuk ngeles menutupi ketidakmampuan jaksa penuntut umum untuk menjawab pledoi saya. Karena di dalam pledoi saya, khususnya di bab analisa tentang dakwaan dan tuntutan, di sana kita paparkan secara ilmiah, pasal demi pasal, dakwaan demi dakwaan, yang kita menanggapi dari apa yang disampaikan dalam dakwaan maupun tuntutan. Jadi, saya menilai dengan replik jaksa penuntut umum yang dibacakan tadi, bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu menjawab pledoi saya. Karena itu saya minta kepada majelis hakim untuk mengabaikan seluruh isi dakwaan, tuntutan, maupun replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang pertama, majelis hakim. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan 2 hadis yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bacanya hanya terjemah saja tadi. Justru saya ingin mengembalikan 2 hadis tersebut untuk memberikan nasihat kepada jaksa penuntut umum. Karena 2 hadis yang disampaikan tadi tentang man salima itu muslimu min lisani, yaitu tentang bahwa Islam yang afdol itu adalah manakala seseorang itu selamat daripada godaan lisan seseorang. Maka di sini saya ingin ingatkan bahwa manipulasi fakta dengan membuat kebohongan di dalam dakwaan dan tuntutan jauh
lebih berat dibanding sekedar cacian. Jadi yang saya uraikan di dalam pledoi itu adalah pembuktian bagaimana terjadi manipulasi fakta dengan membuat fakta bohong dan menghilangkan fakta kebenaran dengan data. Jadi bukan dengan tuduhan sembarang tuduhan, dengan data. Saya tunjukkan, yaitu di tuntutan halaman sekian, di BAP si fulan, di BAP yang namanya saksi anu. Bagaimana dimanipulasi oleh jaksa. Nah, jadi saya ingin ingatkan bahwa protes kritik saya di dalam pledoi terhadap perilaku jaksa penuntut umum yang melakukan manipulasi fakta itu bukan cacian dan itu bukan hinaan. Tapi kalau kemudian jaksa merasa terhina, itu persoalan lain, bukan persoalan saya. Itu urusan diri jaksa sendiri. Kemudian saya ingin ingatkan kepada jaksa di hadis yang kedua, di mana Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kamu sekalian siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-muflisu fina mala dirhamalah." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya dinar di antara kami. Tapi kemudian Nabi mengoreksi. Beliau mengatakan, "Al-muflisu min ummati," orang yang bangkrut di tengah umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang nanti di hari kiamat menghadap Allah bisolatin wasiyamin, dengan berbagai macam amal ibadah, dengan sholat, dengan puasa dan lain sebagainya. Tapi qad dzalama hadza wa syatama hadza wa sabba hadza wa qatala hadza. Nah, jadi di situ Nabi sebutkan, akan tetapi orang ini waktu hidup mencaci si fulan, menghina si fulan, menjolimi si fulan. Nah, jadi jaksa supaya tidak lupa, dalam hadis itu ada kata juga menjolimi si fulan. Jadi jaksa penuntut umum sangat punya kesempatan untuk menjolimi para terdakwa. Kapan saja mereka hadir di ruang sidang, mereka punya kesempatan untuk memberikan keadilan kepada para terdakwa atau untuk memberikan kezaliman kepada para terdakwa. Dan manakala seorang jaksa memberikan kezaliman kepada terdakwa, maka itu adalah satu dosa besar, jauh lebih besar daripada sekedar cacian. Dan itu akan membuat para jaksa bangkrut di hadapan Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi saya berterima kasih kepada jaksa penuntut umum telah mengeluarkan 2 hadis tadi. Mudah-mudahan 2 hadis tadi dibawa pulang oleh jaksa untuk introspeksi diri agar mereka jangan melakukan kezaliman di dalam ruang sidang ini. Kemudian majelis hakim yang mulia, yang terhormat, dengan demikian saya ingin nyatakan di sini bahwa saya tetap berpegang dengan apa yang sudah saya sampaikan di dalam pledoi tersebut tanpa ada perubahan sebagaimana sudah kami sampaikan. Dan sekali lagi kami mohon kepada majelis hakim yang mulia bahwa replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak mampu menjawab pledoi saya, sehingga kami minta supaya replik tersebut diabaikan, jangan dianggap, bahkan segala dakwaan dan tuntutan jaksa kami minta untuk dibatalkan demi hukum. Dan semoga majelis hakim yang mulia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menetapkan yaitu putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih majelis hakim atas waktu yang diberikan. Mohon maaf yaitu atas segala kehilafan, kekurangan selama saya menghadapi sidang ini, dan mudah-mudahan majelis hakim yang mulia senantiasa dalam lindungan Allah. Sekian majelis hakim yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi pada intinya juga bertetap pada pembelaannya, apa yang disampaikan dalam pembelaan, ya. Sama juga dengan jaksa tadi, dia bertetap pada tuntutannya juga, dia menegaskan pada tuntutan. Ya, baik. Jadi di sini kurang lebih kalau nggak salah tadi ini 3 menit tadi ya. Nah, di sana silakan. Ya, kami akan coba kalau bisa 2 menit cukup begitu majelis. Ya. Baik, yang pertama kami menanggapi replik dari rekan jaksa penuntut umum yang hormat bahwa kami mengkoreksi ya berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan ahli dari Profesor Agus Surono yang dinyatakan sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurut kami, sepengetahuan kami bahwa Profesor Dr. Agus Surono adalah dosen Fakultas Hukum, guru besar betul, tapi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Itu koreksi ya. Kemudian kami menolak seluruh
apa yang replik dari apa yang disampaikan rekan jaksa, kecuali mengenai beberapa hadis dan telah juga diuraikan secara lengkap, didakwakan secara lengkap makna dan fakta daripada hadis-hadis itu yang sebetulnya kegunaannya untuk apa begitu. Oleh karena itu kami menyatakan menolak seluruh replik dari rekan jaksa kecuali tadi ya hadis-hadis, dan menyatakan menolak dan kami tidak menerima replik tersebut dan kami tetap pada pledoi kami. Demikian barangkali mau ditambahkan oleh rekan kami. Ya, silakan. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 148 berfirman, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zalima wa kana Allahu samian aliman. Yang artinya Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dilanjutkan rekan kami majelis. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan lanjutkan juga. Saya akan memulai dengan mari kita perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Saya akan lanjutkan lagi dari yang sudah disampaikan terkait dengan dakwaan, tuntutan maupun replik. Kami sudah menolak. Selanjutnya kami akan melanjutkan duplik perkara PDM 226 JKT Tim EQ 02 2021. Satu, bahwa kami tetap pada pledoi baik yang dibacakan pribadi maupun yang dibacakan penasihat hukum dengan judul kecintaan pada pemimpin umat berujung kriminalisasi. Yang kedua, bahwa kami pada pokoknya seperti tadi sudah kami sampaikan, tetap pada pledoi kami dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari duplik kami, yang pada pokoknya juga ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Satu, bahwa jaksa penuntut umum gagal memahami aturan perundang-undangan yang ada dan menggunakan kegagalan pemahaman terhadap pasal dalam undang-undang itu untuk menuntut seseorang. Dibuktikan pada pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang bunyinya, setiap orang yang tidak mematuhi dan seterusnya tidak dipahami dengan baik. Jaksa penuntut umum hanya mengambil satu, padahal ada dua bagian yang tidak terpisahkan dari pasal tersebut, bahwa jaksa penuntut umum tidak menguraikan sama sekali unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan tadi jaksa hanya membantah pada kami pada persoalan tentang menghalang-halangi, tetapi tidak membantah sama sekali bahwa unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan yang harusnya juga diuraikan karena menjadi bagian yang terpisah dari bagian sebelumnya dalam pasal itu. Selanjutnya, kami ingin mengatakan bahwa jaksa penuntut umum salah dalam memahami terkait dengan protokol kesehatan, sehingga apa yang disampaikan harusnya tidak sampai di persidangan karena ini juga pelanggaran, bukan kejahatan. Selanjutnya, pada poin 1 dan 2, kami sekali lagi sangat prihatin jika pemahaman terhadap undang-undang tidak cukup memadai, lalu nasib seseorang dipertaruhkan. Ini hal yang sangat ironis dan menyedihkan, dan hanya kepada hakim kami memohon keadilan karena hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Selanjutnya kami ingin katakan juga bahwa terkait dengan siapa yang bertanggung jawab, jaksa penuntut umum gagal membuktikan karena justru di persidangan makin mengukuhkan bukan Habib Rizik Syihab yang harus bertanggung jawab karena seluruh saksi
saksi tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab kecuali berdasar asumsi. Selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa ketidakpatuhan terhadap pasal 9 ayat 1 tidak pernah bisa dibuktikan dari fakta dan bukti yang di persidangan. Begitu juga faktor menghalang-halangi. Tidak ada satupun yang mengatakan ada penghalang terkait tugas-tugas dari para petugas COVID atau instansi yang terkait. Selanjutnya kami ingin katakan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi syarat wajib untuk dipenuhi sebagai akibat tidak dilakukannya pasal 9 ayat 1 kekarantinaan kesehatan dan menghalang-halangi dan seterusnya, sehingga pasal yang didakwakan dan kemudian dilakukan penuntutan kehilangan objek. Selanjutnya dalam duplik ini kami ingin sampaikan bahwa sekali lagi jaksa penuntut umum terkesan tidak peduli apapun mengenai fakta persidangan yang muncul sepanjang tidak sesuai keinginannya dengan menunjukkan sikap kurang terpuji dan seterusnya. Satu hal lagi kami ingin sampaikan bahwa persamaan dalam hukum semakin terasa terabaikan karena belum pernah ada pelanggaran protokol kesehatan disidangkan sebagai sebuah kasus pidana kecuali kepada kasus Habib Rizik Syihab. Selanjutnya, kami tetap pada permohonan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Satu, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk satu menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan, tuntutan maupun replik. Yang kedua, membebaskan terdakwa Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik dari dakwaan jaksa penuntut umum. 3. Menyatakan bahwa Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik bebas demi hukum. 4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik ke dalam kedudukan semula. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 20 Mei 2021. Hormat kami tim advokasi Habib Rizik Syihab, Dr. Sulistiawati SHMH, Sugito Atmo Prawiro SHMH, Ahmad Mihdan SH, Aziz Januar SHMH MM, Ahmad Khalid SH, Anur Kumar SH, Ali Alatas SH, Sumadi Atmaja SH, Oman Sumantri SH, Hujatul Baihaqi SH, Dwi Heriadi SH, Kamil Pasa SH. Demikian yang mulia. Terima kasih. Ya, baik. Jadi sudah cukup ya duplik dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Kalau penuntut umum ingin menanggapi lagi, itu sudah tidak bisa lagi ya, sudah ditutup lagi. Sudah ditutup untuk menanggapi, jawab-menjawab sudah selesai. Selanjutnya giliran majelis hakim berpendapat. Nah, ini kan sudah mengeluarkan pendapat juga, di sini juga sudah mengeluarkan pendapat. Kemudian giliran majelis hakim itu akan menuangkan pendapatnya dalam putusan. Nah, kami butuh waktu untuk bermusyawarah, kemudian mempelajari ulang kembali dan menyusun putusannya. Insya Allah putusannya nanti akan dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Mei, ya. Di sidang perkara nomor ya. Hari Kamis kami ada sidang. Ya, nanti selesai itu ya, selesai baru langsung masuk ini. Karena waktunya memang padat ini. Ya, padat sekali waktunya. Itulah, makanya sama dengan seperti sekarang ini. Ya, untungnya menggunakan teknis yang bagus cara menyampaikan replik-duplik, jadi tidak butuh waktu terlalu lama lagi kan. Toh juga kan kembali kepada tuntutan, sini kembali kepada pembelaan. Jadi untuk apa dipanjang-panjangin lagi kan gitu. Maaf Majelis Hakim, sidang hari Kamis di sidang yang lain itu pemeriksaan terdakwa sekaligus saksi mahkota. Khawatirnya akan memakan waktu yang panjang Majelis Hakim. Insya Allah kami juga ada teknis pembacaannya bisa tidak terlalu lama. Ya, yang penting kan inti pokoknya, poin-poinnya, analisa hukumnya di situ, pertimbangan hukumnya, fakta hukumnya kan gitu aja. Nanti kita mencobalah ya, kita jadwal dulu karena itulah waktu yang tepat itu. Kalau besoknya ya sudah waktu sholat Jumat susah lagi nanti di situ.
Jadi sementara kita jadwal dulu hari Kamis tanggal 27 untuk pembacaan putusan. Ya. Sidang ditutup. Kemudian kita lanjut ke perkara nomor 222 ya. 222. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwa ya. Oh ya, sorry, tadi kan 22 ya, 226 ya. Sorry, 221 ya. Sebelum kita buka sidang ya, perkara 221, perlu saya sampaikan bahwa ya masalah teknis lagi, teknis pembacanya, supaya kita tidak terlalu berlama-lama di sini. Dan itu kan juga nanti kita akan baca lagi berulang-ulang. Dan itu lebih tenang kita baca sendirilah masing-masing ya, daripada dibacakan gitu. Nah, baik ya, jadi kita buka sidang dulu. Sidang perkara nomor 221 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi agenda sidang sekarang ini adalah sama tadi, pembacaan pembelaan. Mungkin kalau isi materinya ya kan seputar-seputar itu aja itu. Apakah benar ada melakukan pelanggaran kekarantinaan, kesehatan, atau ada pengasuhan? Saya mohon untuk dihadirkan 5 terdakwa lainnya, karena yang ini terkait dengan petamburan. Ini belum, ini masih 21 dia terdakwanya. Mau bersamaan aja? Bersamaan saja yang mulia. Bersamaan aja ya. Dikembalikan ke jaksa juga kalau diperbolehkan. Gimana bisa? Kami setuju, jadi ada baiknya, karena ini kan di-split perkara ini, Ya. cukup mungkin pendapat kami satu dibacakan, baru nanti petitumnya untuk yang kelima. Ya. Itu permintaan kami majelis hakim. Demikian. Karena lokusnya ya, lokus menurut dakwaan itu sama dia lokusnya di situ ya. Ya, benar juga ya. Jadi setuju aja ya kita bersamaan. Oke, dipanggil masuk terdakwanya untuk perkara 22. Ya. Nanti kira yes, lokusnya sama, peristiwanya juga ya.
Baik ya, jadi untuk perkara 222 kita jamak dengan 221 ya. Sidang perkara nomor 222 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sekarang ini adalah pembacaan pembelaan. Tadi 5 terdakwa ini sudah sering disebut namanya ya. Dalam pembelaannya saya dengar di sana juga sudah selalu disebut namanya. Jadi mungkin karena ini hanya teknis saja, teknis pembacaannya. Mungkin karena selalu disebut juga namanya dan peristiwanya mungkin dia sekitar di situ juga di Petamburan. Ya mungkin hanya satu aja, Habib aja yang mewakili barangkali. Bukan berarti bahwa tidak kami baca itu. Ini hanya persoalan teknis membacanya aja. Ya, atau juga nanti kan kita baca lagi, kita baca sendiri-sendiri kan. Ya, tapi silakan aja, kami hanya memberikan saran supaya bisa kita cepat istirahat. Kalau mau dibacakan semua ya kemungkinan bisa sampai jam 2 kali nanti nih. Ya. Ya, kami setuju Pak Majelis Hakim ya. Yang Mulia untuk satu ini aja. Satu aja ya. Kalaupun ada pembelaan diajukan sendiri, silakan nanti kami baca juga di sini. Baik. Dan itu bukan sekali aja kami baca, itu pasti kita namanya kalau sudah menyusun putusan juga bermusyawarah ya pasti kan itu berulang-ulang juga kita baca. Jadi pertama kita beri kesempatan kepada terdakwa dulu. Ya, Habib ya. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Sebelum saya bacakan Majelis Hakim, saya mohon izin, ada bagian-bagian yang sama isinya atau kurang lebih hampir serupa dengan pledoi yang Mega Mendung, saya tidak akan bacakan lagi. Tapi saya mohon itu dianggap sudah dibaca, bukan berarti diabaikan. Ya, baik, silakan. Jadi untuk pembuka pendahuluan, itu saya tidak baca lagi. Ya. Saya tidak baca lagi. Kemudian untuk bab 1 saya tidak baca Majelis Hakim. Ya, baik. Sampai halaman 14 saya tidak baca. Untuk bab 2 itu terbagi menjadi 3 pasal. Pasal 1 dan 2 saya tidak baca lagi. Ya. Tapi di bagian pasal 3 soal manipulasi fakta, saya perlu baca. Silakan. Karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, silakan. Dan nanti mohon maaf fakta persidangan saya tidak bacakan lagi. Ya, saya langsung kepada poin-poinnya saja. Ya, baik. Di bab 4. Jadi bab 3 saya tidak bacakan lagi. Ya. Baik, mohon izin Majelis Hakim, saya langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 3 Romawi, manipulasi fakta. Politik kriminalisasi juga menghalalkan segala cara dalam rangka mencari pembenaran. Di antaranya adalah manipulasi fakta. Dan manipulasi fakta ini merupakan kejahatan serius dan kezaliman luar biasa dalam penegakan hukum. Karenanya, seorang penegak hukum sejati yang selalu mencari kebenaran pasti akan senantiasa menjaga diri dari kejahatan manipulasi fakta. Sebagai contoh kasus, sekaligus sebagai bukti, adalah terjadi dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Banyak kami dapatkan praktek manipulatif, baik dengan menghilangkan fakta kebenaran, atau membuat fakta bohong atau cara kontroversial lainnya. Berikut buktinya. Nomor 1, menghilangkan fakta kebenaran. Banyak fakta persidangan kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, baik berupa keterangan saksi fakta yang kuat maupun pendapat ahli yang bagus, diabaikan begitu saja oleh jaksa penuntut umum.
karena tidak sesuai dengan syahwat mencari pembenaran dalam praktek politik kriminalisasi. Antara lain, A. Saksi fakta Abda Ali, yaitu Kepala Sub Pendaftaran Ormas Kemendagri, yang dihadirkan sebagai saksi fakta oleh jaksa penuntut umum, sudah menegaskan berulang kali dalam sidang bahwa ormas yang tidak punya SKT atau belum perpanjang SKT yaitu surat keterangan terdaftar, ormas yang tidak punya SKT atau belum perpanjang SKT tetap boleh melakukan aktivitas keorganisasian dengan menggunakan segala atributnya. Keterangan saksi fakta ini sudah diperkuat oleh keterangan saksi ahli tata negara Dr. Refli Harun dalam sidang ini juga. Dan tidak ada satupun saksi fakta, juga tidak ada satupun saksi ahli tata negara dalam sidang ini yang menyatakan bahwa ormas tanpa SKT tidak boleh beraktivitas dan tidak boleh menggunakan atributnya. Tidak ada. Namun, faktanya jaksa penuntut umum tetap keras kepala dan ngotot dalam tuntutannya di bagian analisa fakta pada halaman 307. Jaksa penuntut umum menyatakan, ketika masa berlaku organisasi FPI tersebut berakhir, ternyata terdakwa bersama pengurus lainnya masih melakukan kegiatan keorganisasiannya. Walaupun organisasi kemasyarakatan FPI tersebut tidak lagi berbadan hukum dan juga tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Ini ada dalam ditulis oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 307. Nah, apakah jaksa penuntut umum lebih tahu dari kasus pendaftaran Ormas Kemendagri Abda Ali yang justru jaksa penuntut umum sendiri yang menghadirkannya sebagai saksi fakta? Dan apakah jaksa penuntut umum lebih pintar dari ahli tata negara Dr. Refli Harun dalam soal SKT yang sudah panjang lebar menjabarkannya, yaitu di dalam sidang ini? Jadi dengan jaksa penuntut umum mengabaikan saksi fakta dan saksi ahli yang sebetulnya kedua-duanya ini punya kekuatan pembuktian yang luar biasa, ini menjadi bukti bahwa jaksa penuntut umum telah dengan sengaja menghilangkan fakta kebenaran dalam sidang, sehingga jaksa penuntut umum tidak lagi menghargai alat bukti yang sebenarnya telah memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Maaf majelis hakim, ini saya sampaikan bukan untuk menghina jaksa penuntut umum, tapi ini merupakan protes, kritik, tanggapan kita terhadap perilaku jaksa di dalam tuntutannya. Tapi kalau jaksa merasa terhina, itu bukan urusan saya. B. Semua saksi ahli epidemiologi dan ahli kesehatan serta ahli hukum kesehatan, baik yang dihadirkan jaksa penuntut umum, yaitu Profesor Dr. Haryadi Wibowo, ahli epidemiologi, dan Dr. Panji Fortuna, juga ahli epidemiologi, maupun yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa, yaitu Dr. Tonang, ahli kesehatan dan ahli COVID. Semuanya mereka sepakat di dalam sidang ini memberikan kesaksian pendapatnya bahwa tidak ada kepastian suatu kerumunan menularkan COVID. Yang ada hanya potensi atau kemungkinan. Lalu, saksi fakta dari Satgas COVID ataupun pemerintah yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum juga, yaitu Dr. Andes Endra Muryanto, MM, Kepala Laboratorium DKI Jakarta, dan M. Budi Hidayat, PLT Dirjen P2P Kemenkes RI, serta Dr. Widya Stuti, Kadinkes DKI Jakarta. Ini semua dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang ini. Dengan membawa data COVID mereka, tidak ada satupun dari mereka semua, para saksi yang saya sebutkan tadi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa kenaikan COVID di Provinsi Jakarta atau di Kecamatan Tanah Abang akibat kerumunan maulid di Kelurahan Petamburan. Tidak ada yang memberikan pernyataan seperti itu di dalam sidang ini. Bahkan mereka semua mengaku tidak tahu data detail tentang COVID di tingkat Kelurahan Petamburan. Bahkan di sidang ini mereka juga mengaku bahwa pasca kerumunan maulid di Petamburan tidak ada klaster baru yang namanya klaster maulid atau klaster HRS
atau klaster Petamburan dan yang sejenisnya. Ditambah lagi dengan keterangan saksi fakta yang juga dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu Kapolres Jakarta Pusat, Bapak Heru Novianto, yang memberikan kesaksian bahwa benar pasca acara Maulid di Petamburan dilakukan tracing dan rapid test terhadap warga Petamburan. Artinya betul-betul di lokasi diadakannya Maulid. Dan hasilnya semua negatif. Adapun keterangan saksi fakta lurah yang suka dijadikan dalil oleh jaksa penuntut umum yang bernama Lurah Setianto yang mengaku terpapar COVID pasca acara Maulid di Petamburan, justru yang bersangkutan baik di BAP maupun di sidang ini sudah mengaku dalam sidang, saudara, bahwa ia tidak hadir di lokasi acara Maulid dan berada jauh dari kerumunan, kurang lebih sekitar 150 meter, karena beliau takut dengan kerumunan. Serta beliau tinggalnya bukan di Petamburan, tapi tinggal di Bojonggede, Bogor. Dan dia pun mengaku tidak tahu terpaparnya dari mana. Nah, ini fakta-fakta sidang yang kita dapatkan, yang tidak terpungkiri. Lalu anehnya, jaksa penuntut umum tetap saja keras kepala dan ngotot dalam tuntutannya di halaman 342. Di halaman 342, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa benar akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut menimbulkan lonjakan penyebaran COVID di Petamburan. Ini jaksa ini menggunakan data dari mana? Saksi fakta tidak ada, data COVID tidak ada, saksi ahli tidak memberikan pernyataan sedemikian rupa, langsung memastikan bahwa benar, kata jaksa, akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut menimbulkan lonjakan penyebaran COVID di Petamburan. Ini termaktub di tuntutan jaksa penuntut umum halaman 342. Jadi dari mana jaksa penuntut umum bisa memastikan bahwa penyebaran COVID di Kelurahan Petamburan akibat acara Maulid tanpa melalui penyelidikan epidemiologi yang benar, tanpa penelitian ilmiah? Dan ini satu lagi yang menjadi bukti bahwa jaksa penuntut umum telah dengan sengaja menghilangkan fakta kebenaran dalam sidang, sehingga dengan sengaja mengabaikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan. Sungguh sangat kami sesalkan para jaksa penuntut umum yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi kesopanan, ternyata berani dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dengan cara menghilangkan fakta kebenaran. Dan manipulasi fakta ini dalam penegakan hukum ini merupakan kezaliman yang luar biasa dan jauh lebih berbahaya daripada sekedar cacian. Nomor 2, majelis hakim yang mulia, membuat fakta bohong. Dalam fakta persidangan kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, ada didapat fakta palsu. Saya katakan sekaligus fakta palsu yang tidak pernah dipersaksikan oleh keterangan saksi fakta maupun pendapat ahli, juga keterangan terdakwa di sidang ini. Tapi oleh jaksa penuntut umum dijadikan sebagai fakta persidangan demi mendapatkan dalil pembenaran atas dakwahan atau tuntutannya, hanya untuk memenuhi syahwat politik kriminalisasinya. Antara lain kita buktikan. A. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum halaman 310 ada pernyataan berbunyi bahwa benar, ada kata-kata bahwa benar, seolah-olah ini merupakan fakta persidangan tak terbantahkan. Saya lanjutkan. Jaksa mengatakan di halaman 310 bahwa benar maskapai penerbangan selalu memberitahukan kepada seluruh penumpangnya mengenai COVID-19 dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh setiap penumpang untuk pencegahan COVID-19. Pertanyaannya, dari mana jaksa penuntut umum membenarkan dan memastikan hal ini? Karena selama sidang tidak ada satupun saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun penasehat yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum, yaitu saksi yang ikut naik pesawat Saudi yang saya tumpangi, nggak ada. Apakah jaksa penuntut umum memanggil pilotnya atau pramugarinya atau penumpang lain selain saya di sidang ini
untuk memberikan pernyataan sedemikian rupa? Tidak ada. Justru terdakwa saat pemeriksaan terdakwa ditanya oleh jaksa, terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak melihat dan tidak mendengar hal itu. Bahkan di dalam pesawat saja terjadi pelanggaran prokes, full kursi dengan kursi saling berdekatan. Itu duduknya. Jadi sekali lagi, ini bukti bahwa jaksa penuntut umum telah mengarang cerita sehingga menjadi fakta bohong persidangan. Baiklah. Yang B ini yang paling fatal majelis hakim. Saya akan bacakan pelan-pelan karena ini fatal sekali. Fatal sekali. Ini bukan sekedar kesalahan biasa, tapi saya akan buktikan. Jaksa penuntut umum di ruang sidang ini tatkala membacakan tuntutannya. Dan sidang itu, sidang tuntutan diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim, terbuka untuk umum dan disiarkan secara streaming oleh streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Artinya tuntutan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum disaksikan oleh khalayak ramai di seluruh Indonesia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jaksa membaca tuntutannya halaman 322 dan 323. Dan apa yang dibaca tidak pernah diklarifikasi atau diperbaiki secara lisan supaya khalayak lima juga tahu kalau pernyataan itu salah. Dia hanya memberikan koreksi dengan paraf, dicoret, paraf, selesai. Lalu bagaimana dengan yang udah diucapkan, yang jutaan orang sudah dengar? Sampai saat ini masyarakat khalayak ramai mempertanyakan pertanyaan jaksa tersebut. Saya bacakan lengkapnya majelis hakim. Dalam tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum halaman 322 dan 323 sebagai berikut. Beberapa contoh kasus penerapan pasal 160 KUHP antara lain, kata jaksa. A. Putusan Mahkamah Agung nomor 1120 K/P/2010. Berdasarkan putusan ini diketahui bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab terbukti telah dengan sengaja mengumpulkan karyawan di bagian bongkar muat barang sejumlah 30 orang untuk tidak bekerja dalam kurung mogok kerja di PT Mas Nagori Bandar Tinggi dengan alasan perusahaan tidak menerima keberadaan SPTI yaitu Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Pimpinan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab karena PT Mas Indah mempunyai SPSI yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang sah. Akibat hasutan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab tersebut di atas, PT Mas Nagori telah dirugikan sebesar 300 juta rupiah. Dan para buruh yang dihasut oleh terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Hussein Shihab tidak menerima gaji dari PT Mas Nagori. Kasus ini bergulir hingga kasasi. Hakim pada pengadilan negeri menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan. Yang mana atas tindak pidana tersebut terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Hakim pada tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut. Saya lanjutkan B. Belum sampai di situ. B. Putusan Mahkamah Agung nomor 426K/P/2011 atas nama Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab menghasut masyarakat untuk menghakimi sendiri korban dengan cara-cara sadis. Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab memprovokasi warga-warga di depan umum di desanya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu menganiaya korban. Akhirnya hakim menyatakan Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasut. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Majelis hakim yang mulia, ceritanya
atas yang ada ditulis, termaktub, diketik oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya halaman 322, 323, cerita di atas adalah tidak benar. Dan pencantuman nama Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dalam isi putusan Mahkamah RI di atas adalah satu kebohongan besar. Dan itu merupakan fitnah keji. Karenanya saya adalah Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam 2 putusan Mahkamah Agung yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di ruangan sidang ini yang disiarkan secara streaming seluruh Indonesia. Dan itu belum diklarifikasi oleh jaksa penuntut umum secara nasional. Jaksa penuntut umum hanya menyerahkan tuntutan, dia hanya coret nama Rizik, kemudian dia paraf. Tanpa kata-kata, tidak ada diminta maaf, ini salah ketik, ini typo, ini salah copy paste. Tidak ada pesan begitu. Saya tidak tahu kalau jaksa penuntut umum apakah mengatakan itu kepada hakim, tapi kepada saya, kepada para penasihat hukum, tidak ada satu kata pun klarifikasi daripada jaksa penuntut umum. Jadi sekali lagi, di sini ini sangat berbahaya sekali karena jutaan orang dengar. Orang yang salah dengar nih Habib Rizik melakukan kesadisan, ini penjahat bagaimana? Bahkan saya ingat betul pada saat itu dibacakan, tadinya saya ingin interupsi, tapi saya ragu. Apakah lagi mengandaian? Mungkin lagi mengandai-ngandai. Kadang-kadang kan ada mengandai-ngandai. Bahkan saya sempat pandang-pandangan dengan panitera. Saya ragu nih kok ada nama saya disebutkan. Nah, tapi ternyata begitu saya buka daripada tuntutannya, betul nama saya memang dicantumkan dan sudah saya bacakan tadi. Baik, jika dalam kutipan 2 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas ada kesalahan penulis, mungkin akibat copy paste atau lainnya, sebagaimana jaksa penuntut umum berusaha memperbaikinya dengan mencoret dan memberi paraf dalam tuntutan yang diberikan ke terdakwa, tapi tanpa ada pemberitahuan lisan atau tulisan atas perbaikan tersebut, yaitu kepada saya maupun penasehat hukum. Dan tidak juga dilakukan pengumuman lisan di dalam ruang sidang, agar mereka yang terlanjur mendengar bacaan jaksa penuntut umum di luar sana melalui siaran streaming juga bisa mengetahui kesalahan dan perbaikannya. Maka terdakwa menganggap ini adalah penyebaran berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran karena terdakwa maupun pengikut terdakwa tidak akan terima, dan ini bisa berpotensi menimbulkan marah besar umat. Sekaligus ini merupakan penyebaran hoax lewat ITE dan juga fitnah yang menyamarkan nama baik terdakwa. Parahnya itu dilakukan dalam forum sidang terhormat di depan majelis hakim yang mulia. Karenanya majelis hakim yang mulia, terdakwa meminta dengan hormat kepada jaksa penuntut umum untuk meminta maaf dan mengumumkan secara terbuka lewat video streaming ini kesalahan fatal tersebut dan perbaikannya di dalam ruang sini ini juga, agar publik baik yang ada dalam ruang sidang maupun yang di luar yang mengikuti siaran streaming menjadi tahu ada kesalahan typo, ada kesalahan copy paste, dan tahu juga tentang perbaikannya. Kita tidak minta banyak. Kalau jaksa penuntut umum cukup satu kata minta maaf, kami akan berlapang dada untuk memaafkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kehilafan dan kesalahan kita. Tapi tetap harus ada klarifikasi. Namun, jika jaksa penuntut umum enggan meminta maaf dan enggan memperbaiki kesalahan tersebut, maka saya akan kuasakan kepada tim penasehat hukum saya untuk membuat laporan dan memproses hukum bahwa para jaksa penuntut umum dengan dugaan pelanggaran pidana penyiaran kebohongan dengan sengaja yang menimbulkan keonaran dan dugaan pidana pelanggaran penyebaran hoax lewat ITE serta dugaan pelanggaran pidana pencemaran nama baik berupa fitnah keji sekaligus dugaan pelanggaran pidana menghasut orang lain agar supaya marah setelah mendengar perilaku saya yang digambarkan oleh jaksa penuntut umum sangat keji dan sadis. Ini saya nilai sebagai hasutan supaya orang benci kepada saya digambarkan sesadis itu. Jadi sekali lagi masalah ini kami serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Kami tidak ingin ini diperpanjang. Kalau jaksa penuntut umum mengklarifikasi pernyataan tersebut, kami sangat memaklumi itu kesalahan typo, itu kesalahan copy paste. Tapi masyarakat di luar yang nonton streaming harus tahu kalau itu ada kesalahan. Karena itu belum diklarifikasi. Jaksa membaca 2 poin itu secara lengkap di majelis ini. Bahkan selesai sidang kami sempat berdiskusi dengan penasehat hukum. Ini ada apa nama saya disebut? Saya kurang jelas, apa pengandaian atau apa?
Nah, Ya. penasehat umum juga ini. Jadi saya minta nanti kebijaksanaan majelis Nanti hakim. nanti ditanggapi dalam repliknya ya. Baik. Nanti dalam replik. Jadi saya minta itu saja. Sekali lagi, kalau jaksa penuntut umum dengan jiwa besar meminta maaf, kita maafkan. Yang penting ada klarifikasi, no problem. Itu kekhilafan biasa. Tapi kalau tidak memaafkan, saya akan kuasakan kepada penasihat hukum untuk memproses ini secara hukum. Karena ini sangat merugikan saya dan umat. Berikutnya, setelah itu majelis hakim, sebagaimana saya sampaikan tadi, bab 3 kita lewati, tapi bukan berarti diabaikan majelis hakim. Bab 3 tentang fakta persidangan dari halaman 25 sampai halaman 44. Nah, saya langsung masuk ke bab 4 saja, poin-poin penting fakta persidangan. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Dari semua fakta-fakta persidangan yang mencakup keterangan saksi fakta dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa ditambah bukti surat dan petunjuk lainnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa 3 tahun setengah tinggal atau diasingkan di Saudi Arabia, tepatnya di kota suci Makkah Al-Mukarramah. 2. Bahwa benar terdakwa beberapa kali mencoba pulang tapi gagal karena dicekal. 3. Bahwa benar terdakwa dicekal pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Republik Indonesia. 4. Bahwa benar terdakwa membuat rekaman mohon doa dari habaib dan ulama serta umat agar bisa pulang. Saya potong sebentar di sini, majelis hakim yang mulia, berkenaan dengan video ini, waktu ditayangkan di sini, saya pernah meminta izin kepada majelis hakim, apakah film rekaman itu boleh diputar atau tidak, karena film itu tidak melalui ahli forensik. Waktu itu majelis hakim katakan jawab saja pertanyaannya. Jadi sekali lagi di sini saya mau nyatakan video yang ditayangkan oleh jaksa penuntut umum kami tolak karena tidak melalui forensik. Yang saya jawab bukan tentang video, tapi yang saya jawab pertanyaan JPU. Apa betul Anda umumkan ini? Apa betul Anda bicara agenda? Apa betul Anda begini? Itu yang saya jawab. Jadi saya tidak mau membenarkan video tersebut karena tidak melalui pemeriksaan ahli forensik. Jadi kalau itu diajukan sebagai alat bukti, kami keberatan. Terima kasih majelis hakim. Berikutnya 5, bahwa benar terdakwa saat pulang tanggal 9 November 2020 sempat diganggu agar gagal. 6, bahwa benar terdakwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 November 2020 berhasil pulang. 7, bahwa benar terdakwa punya surat bebas Covid dari otoritas Saudi Arabia. 8, bahwa benar terdakwa tidak diperiksa kesehatan di Bandara Suta. 9, bahwa benar terdakwa tidak dapat clearance kesehatan saat tiba di Bandara Suta. 10, bahwa benar terdakwa tidak tahu surat edaran isolasi 14 hari bagi WNI dari luar negeri. 11, bahwa benar terdakwa isolasi mandiri dan isolasi di rumah sakit setelah terima surat edaran tersebut. 12, bahwa benar kerumunan Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng adalah spontan tanpa panitia. 13, bahwa benar Menko Polhukam Bapak Mahfud MD mengizinkan masa menjemput terdakwa di bandara. 14, bahwa benar terdakwa berdiri di sunroof mobil untuk menenangkan dan mengurai kerumunan massa. 15, bahwa benar ada peringatan maulid dan pengajian akbar di banyak tempat saat pandemi selain peringatan maulid di Petamburan. Dan itu sudah terjadi sebelum maulid Petamburan digelar. 16, bahwa benar acara maulid Nabi SAW di Petamburan tidak dilarang Pemkot Jakarta Pusat. 17, bahwa benar acara maulid di Petamburan tidak dicegah dan tidak dibubarkan oleh Polres Jakarta Pusat. 18, bahwa benar acara maulid di Petamburan didukung oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. 19, bahwa benar acara maulid Nabi SAW salah satu agenda acaranya adalah ijab qabul akad nikah. 20, bahwa benar ada surat pemberitahuan acara maulid ke instansi berwenang. 21, bahwa benar panitia maulid ada koordinasi dengan polisi, Satpol PP dan Dishub DKI Jakarta pada saat menggelar acara maulid. 22, bahwa benar tidak ada penutupan jalan
yang ada adalah jalan tertutup massa. Karena panitia minta penutupan jalan dari Dishub tapi ditolak. Kemudian jalan tertutup dibantu oleh polisi, Satpol PP dan Dishub untuk mengatur dan mengurai lalu lintas. 23, bahwa benar Dishub dan polisi membantu atasi kemacetan lalu lintas di lokasi Maulid. 24, bahwa benar ada seruan patuhi prokes sebelum dan saat acara Maulid berlangsung. 25, bahwa benar ada bantuan BNPB pusat untuk prokes acara Maulid di Petamburan. 26, bahwa benar ada penempatan tempat cuci tangan di beberapa pintu masuk acara Maulid. 27, bahwa benar ada pembagian masker dan hand sanitizer di lokasi acara Maulid. 28, bahwa benar ada petugas panitia penertiban jarak di lokasi acara Maulid. 29, bahwa benar tidak ada hasutan, tidak ada provokasi, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman untuk hadir Maulid di Petamburan. 30, bahwa benar tidak ada keonaran atau kerusuhan atau keributan selama pelaksanaan acara Maulid. 31, bahwa benar acara Maulid dibubarkan lebih awal dari biasanya. Biasanya acara Maulid FPI di Petamburan sampai sholat subuh. Tapi karena pandemi dan mulai terjadi pelanggaran prokes di luar kendali panitia, maka dibubarkan lebih awal. 32, bahwa benar panitia sangat kooperatif dengan petugas dan pejabat negara. 33, bahwa benar panitia tidak pernah menghalang-halangi petugas ataupun pejabat negara. 34, bahwa benar pada awalnya acara Maulid berjalan tertib sesuai prokes. 35, bahwa benar ada 36 peserta Maulid di Petamburan langgar prokes, langsung didenda dan mereka semua patuh hukum membayar sanksi dendanya. 36, bahwa benar ada pelanggaran prokes tanpa sengaja di Maulid Petamburan, tapi tetap panitia diwajibkan membayar sanksi denda 50 juta rupiah. 37, bahwa benar tidak ada pelanggaran prokes di Jakarta yang dipidana kecuali prokes Petamburan, yaitu kerumunan Maulid. 38, bahwa benar tidak ada klaster COVID baru pasca Maulid di Petamburan. 39, bahwa benar hasil tracing dan rapid test pasca Maulid, yaitu terhadap warga Petamburan yang ada di lokasi Maulid, hasilnya semua negatif. 40, bahwa benar Maulid di Petamburan tidak menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan tidak ada satupun peraturan pemerintah yang menyebutkan sedemikian rupa. 41, bahwa benar saat Front Pembela Islam sebagai panitia Maulid masih belum dibubarkan, FPI belum dilarang oleh pemerintah. 42, bahwa benar FPI tidak boleh dibubarkan hanya karena perbuatan oknum. 43, bahwa benar visi misi FPI tidak bertentangan dengan Pancasila. 44, bahwa benar FPI telah memenuhi persyaratan perpanjangan SKT, tapi FPI tetap dibubarkan. 45, bahwa benar FPI sangat aktif di bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta penanggulangan wabah. 46, bahwa benar FPI taat hukum sehingga setelah dibubarkan sampai saat ini tidak ada lagi FPI atau pengurus atau anggotanya yang beraktivitas. Jadi semua atribut sudah ditinggalkan. 47, bahwa benar terdakwa pasca Maulid di Petamburan diancam, diteror, dan diintimidasi. 48, bahwa benar terdakwa saat sakit dirawat di rumah sakit Umi terus diganggu dan ditekan. 49, bahwa benar terdakwa pasca keluar dari rumah sakit Umi menjalankan isolasi mandiri di rumah di Sentul Bogor ternyata diintai dengan drone dan para pengintai. 50, bahwa benar rombongan terdakwa bersama keluarga, anak, menantu, cucu dikejar-kejar dan ditembaki hingga 6 pengawal terdakwa diculik dan dibantai dengan sadis. 51, bahwa benar terdakwa pada tanggal 12 Desember 2020 dengan sukarela mendatangi Polda Metro Jaya lalu ditahan hingga saat ini. 52, bahwa benar ada kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, majelis hakim, masuk bab kelima, analisa dakwahan.
Nah, tentu ini harus dibacakan karena berbeda sama sekali dengan pledoi yang tadi. Bab 5, analisa dakwaan dan tuntutan. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. A. Dakwaan ke-1. Bahwa dakwaan pertama, yaitu terkait pasal 160 KUHP menyatakan sebagai berikut. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Bahwasanya benar terdakwa dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW mengundang umat Islam datang untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai suri tauladan, bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Mengundang bukan menghasut, sehingga unsur menghasut supaya melakukan perbuatan pidana tidak terpenuhi. Bahwasanya benar dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan tidak ada terjadi kekerasan terhadap penguasa umum maupun masyarakat. Bahkan terdakwa dan panitia sangat kooperatif dan kerjasama dengan pemerintah maupun petugas dalam menghimbau peserta maulid agar patuhi prokes, sehingga unsur melakukan kekerasan terhadap penguasa umum juga tidak terpenuhi. Bahwasanya benar dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, dan terdakwa dan panitia sejak awal mentaati dan menuruti aturan undang-undang serta mengikuti himbauan pejabat berwenang tentang pelaksanaan Maulid Nabi SAW harus mengikuti protokol kesehatan. Adanya terjadi pelanggaran oleh jamaah tidak pernah direncanakan oleh terdakwa maupun panitia. Namun demikian terdakwa dan panitia tetap bertanggung jawab dan menerima dengan ikhlas sanksi denda sebesar Rp50 juta, sehingga unsur tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan pun tidak terpenuhi. Selain itu, bahwasanya benar terdakwa dan panitia sudah bayar sanksi denda sebesar Rp50 juta, sehingga kasus pelanggaran prokes di Petamburan seharusnya sudah selesai. Menurut saksi ahli pidana Dr. Dian Adriawan, bahwa kasus prokes, beliau dihadirkan di dalam sidang ini, Dr. Dian Adriawan, beliau mengatakan bahwa kasus prokes yang sudah dikenakan sanksi denda, maka kasusnya sudah selesai karena sesuai dengan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa peraturan perundangan administrasi yang mengandung hukum pidana harus dimulai dari sanksi administrasi dulu, bukan pidana, karena pidananya merupakan jalan terakhir. Apabila sanksi administrasi tidak membuat jera pelaku, di mana dia mengulangi pelanggarannya lagi, baru dikenakan hukum pidana. Karena tujuan pemidanaan belum tercapai. Sedang menurut saksi ahli teori pidana, Dr. Abdul Khair Ramadan menyatakan bahwa kasus pelanggaran prokes yang sudah dikenakan sanksi denda, maka kasusnya sudah selesai. Karena sesuai dengan prinsip nebis in idem, yaitu orang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Dan menurut saksi ahli pidana dan ahli mediko-legal Dr. Lutfi Hakim, bahwa nebis in idem harus diartikan secara luas. Jangan hanya dimaknai pembayaran dendanya harus yang dengan putusan hakim. Karena orang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama. Inti masalahnya pada sanksi hukumnya, bukan pada putusan hakimnya. Ditambah lagi bahwa benar sepanjang jalan persidangan kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan ini, jaksa penuntut umum tidak pernah menghadirkan korban hasutan. Tidak ada satupun korban hasutan, karena pasal hasutan harus ada yang menghasut dan harus ada yang terhasut. Jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa sebagai penghasut, begitu juga kawan-kawan terdakwa dari panitia, tapi selama persidangan tidak ada satu saksi pun yang menjadi korban hasutan yang dihadirkan di persidangan ini. Sehingga pasal ini tidak bisa dibuktikan. Tidak sampai di situ.
Bahkan dalam kasus ini, jaksa penuntut umum dengan sengaja tidak menghadirkan pelapor yang bernama Rianto Sulitsia SHMH yang ternyata seorang polisi berpangkat Ibda. Padahal dalam 2 kasus lain yang terdakwa diadili, para saksi pelapor semua dihadirkan lebih awal di sidang. Karenanya tidak dihadirkannya pelapor oleh jaksa penuntut umum, walaupun itu hak jaksa penuntut umum. Namun menurut terdakwa, itu merupakan perbuatan tidak fair dan tidak jantan. Bahkan terdakwa menilai bahwa jaksa penuntut umum dan pelapor sama-sama pengecut. Analisa lain yang juga tidak boleh dilupakan adalah bahwasanya jika undangan keagamaan dianggap sebagai hasutan kejahatan, maka saya khawatir ke depan azan panggilan sholat ke masjid dan undangan kebaktian di gereja serta himbauan ibadah di pura dan kelenteng juga akan dianggap sebagai hasutan kejahatan, sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama. Menurut terdakwa, bahwasanya hanya manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Dan menurut saksi ahli pidana yang hadir di sidang ini, yaitu Dr. Dian Adriawan, dalam sidang ini memberikan pandangan, beliau mengatakan hanya orang yang tidak waras yang menganggap kerumunan agama sebagai kejahatan. Kesimpulan, tak satu pun unsur dalam pasal 160 KUHP yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi sudah bayar denda sebesar 50 juta rupiah. Kemudian bahwa pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menyatakan sebagai berikut: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Pasal ini tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, karena terdakwa dan panitia tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan tidak pernah terbukti dalam sidang ini. Bahkan terdakwa dan panitia sudah berusaha keras berdasarkan saksi-saksi fakta yang dihadirkan, khususnya saksi Adekas, bahwa terdakwa dan panitia sudah berusaha keras mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan berbagai macam cara, antara lain menghimbau peserta maulid untuk patuhi prokes sebelum maupun saat pelaksanaan maulid, dan sudah menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan bilik disinfektan, serta juga menyiapkan petugas untuk mengatur dan menjaga jarak peserta maulid, sehingga unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidak terpenuhi. Kemudian terdakwa dan panitia sejak sebelum hingga usai acara maulid sangat kooperatif dengan pemerintah dan semua petugas COVID dalam menghimbau peserta maulid di Petamburan agar patuhi prokes demi menjaga dan mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan juga tidak terpenuhi. Selain itu, pasal ini mensyaratkan harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yaitu KKM. Untuk menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat harus memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, harus ada penyelidikan epidemiologi yang memastikan bahwa kerumunan maulid Petamburan telah menyebabkan KKM. Dan kedua, harus ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa kerumunan maulid Petamburan adalah penyebab KKM di wilayah Petamburan dan sekitarnya. Kedua syarat ini belum terpenuhi karena memang sampai saat ini belum dilakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kerumunan maulid Petamburan, dan belum juga ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa KKM wilayah Petamburan dan sekitarnya akibat kerumunan maulid di Petamburan tersebut, sehingga unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat pun tidak terpenuhi. Kesimpulan, tak satu pun unsur dalam pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi terdakwa dan panitia sudah bayar denda sebesar 50 juta. Adapun pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Penerapan pasal ini menjadi batal dengan sendirinya manakala pasal yang dijuntukan kepadanya tidak terpenuhi unsur.
Dakwahan kedua, majelis hakim yang mulia, yang terhormat, bahwa dakwahan kedua yaitu terkait pasal 216 ayat 1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau yang tugasnya maupun diberi kekuasaan untuk mengusut atau memeriksa perbuatan pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Sebagaimana telah terdakwa uraikan tadi di atas dalam analisa dakwahan pertama, bahwasanya benar terdakwa dan panitia sejak sebelum dan saat serta sesudah pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan sangat kooperatif dengan semua pejabat dan petugas. Bahkan pemerintah ikut menyumbang ribuan masker untuk peserta Maulid, dan masker tersebut dibagikan oleh panitia kepada peserta Maulid, sehingga semua unsur pasal 216 ayat 1 KUHP tersebut seperti unsur tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat, dan unsur mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat sama sekali tidak terpenuhi. Lagi pula, menurut saksi ahli teori pidana Dr. Abdul Khair Ramadan, bahwa pasal 216 ayat 1 KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSBB dan prokes, karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB dan prokes, sehingga penerapan pasal tersebut tidak tepat. Kesimpulan, tak satupun unsur dalam pasal 216 ayat 1 KUHP yang terpenuhi, sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi terdakwa dan panitia sudah bayar denda Rp50 juta. Dakwaan ketiga, majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasehat hukum yang tercinta, dan seluruh pecinta keadilan dimanapun berada. Dakwaan ketiga berkaitan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang menyatakan sebagai berikut. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. Tadi pada analisa dakwaan pertama sudah diuraikan bahwa pasal ini tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, karena terdakwa dan panitia tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, bahkan sudah berusaha keras mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan menghimbau peserta Maulid untuk patuhi prokes sebelum maupun saat pelaksanaan Maulid, dan sudah menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan bilik disinfektan, serta juga menyiapkan petugas untuk mengatur dan menjaga jarak peserta Maulid, sehingga unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidak terpenuhi. Dan juga terdakwa maupun panitia sejak sebelum hingga usai acara Maulid sangat kooperatif dengan pemerintah dan semua petugas COVID dalam menghimbau peserta Maulid agar patuhi prokes demi menjaga dan mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan juga tidak terpenuhi. Lalu selain itu pasal ini sebagaimana tadi sudah terdakwa paparkan, bahwa pasal ini mensyaratkan harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat harus memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, harus ada penyelidikan epidemiologis yang memastikan bahwa kerumunan Maulid Petamburan telah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan kedua, harus ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa kerumunan Maulid di Petamburan adalah penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat di wilayah Petamburan dan sekitarnya. Kedua syarat ini belum terpenuhi karena memang sampai saat ini belum pernah dilakukan penyelidikan epidemiologis terhadap kerumunan Maulid di Petamburan, dan belum ada juga peraturan pemerintah yang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat wilayah Petamburan dan sekitarnya akibat kerumunan Maulid di Petamburan tersebut, sehingga unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat pun
tidak terpenuhi. Kesimpulan, tak satu pun unsur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi terdakwa dan panitia sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Dakwaan keempat berkenaan dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang menyatakan sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Pasal ini juga tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, karena terdakwa dan panitia tidak pernah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Terbukti bahwa terdakwa dan panitia sejak sebelum hingga usai acara Maulid sangat kooperatif dengan pemerintah dan semua petugas COVID dalam menghimbau peserta Maulid agar patuhi prokes demi menjaga dan mematuhi yaitu penyelenggaraan daripada penanggulangan wabah. Penyelenggaraan karantinaan kesehatan dalam rangka untuk penanggulangan wabah. Bahkan sudah berusaha keras ikut melaksanakan program penanggulangan wabah dengan menghimbau peserta Maulid untuk patuhi prokes sebelum maupun saat pelaksanaan Maulid, dan sudah menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan bilik disinfektan, serta juga menyiapkan petugas untuk mengatur dan menjaga jarak peserta Maulid, sehingga unsur menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah tidak terpenuhi. Kesimpulan, bahwa unsur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular tidak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum, apalagi terdakwa dan panitia sudah membayar denda 50 juta rupiah. Dakwaan yang terakhir, dakwaan kelima, Majelis Hakim yang mulia, penasehat hukum yang tercinta, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan seluruh pecinta keadilan dimanapun berada. Dakwaan kelima, bahwa dakwaan kelima dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82.4a ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 10 huruf B KUHP, junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Maka tanggapan daripada terdakwa sebagai berikut berkenaan dengan pasal 59 ayat 3. Huruf C dan D menyatakan sebagai berikut: ormas dilarang C melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau D melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa benar dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan tanggal 14 November 2020 tidak ada panitia maupun pengurus FPI dan anggotanya yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga semua unsur dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tersebut tidak terpenuhi, karena semua larangan ormas dalam pasal ini tidak ada yang dilanggar oleh panitia maupun pengurus FPI dan anggotanya, sehingga harus dibatalkan demi hukum. Bahwa pasal 82A ayat 1 menyatakan sebagai berikut: yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun, kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud atau tujuan, kesengajaan dengan kepastian. Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya persiapan perbuatan, no bereding handling, sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat yang dimaksud dengan secara langsung atau tidak langsung adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum telah memiliki niat jahat
mens rea atau itikat tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam anggaran dasar ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini terdakwa ingin mengatakan bahwa pasal 82A ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 ini tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus pelanggaran prokes dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Terdakwa menilai bahwa ini adalah pasal selundupan yang sangat jahat dan keji karena hendak menunggangi kasus pelanggaran prokes dengan kepentingan balas dendam politik oligarki yang sudah terdakwa uraikan dalam pendahuluan, sehingga penerapan pasal ini harus dibatalkan demi hukum. Kemudian bahwa pasal 10 huruf B KUHP yang menyatakan sebagai berikut: pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Pasal ini pun pasal selundupan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kasus pelanggaran prokes dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Penerapan pasal ini justru menjadi bukti kuat bahwa kasus pelanggaran prokes terdakwa adalah kasus politik yang dibungkus dengan kasus hukum demi kepentingan balas dendam politik oligarki yang sudah terdakwa uraikan dalam pendahuluan, sehingga penerapan pasal ini pun harus dibatalkan demi hukum. Bahwa pasal 35 ayat 1 KUHP menyatakan sebagai berikut: hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah: 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 2. Hak memasuki angkatan bersenjata. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan. Hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri. 6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu. Inilah puncak pasal selundupan yang sama sekali tidak ada kaitan dengan kasus pelanggaran prokes dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Penerapan pasal ini justru semakin menjadikan terbuka dan telanjang cara-cara jahat dan sadis serta menjijikkan dari politik kriminalisasi yang dimainkan jaksa penuntut umum, baik atas kemauan jaksa penuntut umum sendiri atau by order dari pihak lain untuk kepentingan balas dendam politik oligarki dalam rangka melumpuhkan gerakan dakwah terdakwah di tengah umat. Karenanya semakin kuat dan semakin jelas bahwa kasus pelanggaran prokes terdakwa adalah kasus politik yang dibungkus dengan kasus hukum demi kepentingan balas dendam politik oligarki yang sudah terdakwa uraikan dalam pendahuluan, sehingga penerapan pasal ini pun harus dibatalkan demi hukum karena melanggar hak asasi manusia. Kesemua pasal di atas dimunculkan dengan dalih karena pengurus FPI berperan sebagai panitia Maulid Nabi di Petamburan yang menggunakan surat resmi FPI dengan berbagai atribut FPI, lalu dikaitkan bahwa saat menjadi panitia maulid tersebut FPI tidak memiliki SKT, sehingga jaksa penuntut umum mengambil kesimpulan ala buzzer rekehan bahwa FPI telah menyalahgunakan organisasi untuk melanggar aturan. Sebagaimana terdakwa sudah jelaskan sebelumnya pada bab 2 tentang politik kriminalisasi di bagian Romawi 3 tentang manipulasi fakta, bahwa benar saksi fakta Abda Ali, Kasub Pendaftaran Ormas Kemendagri yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sudah menegaskan berulang kali dalam sidang bahwa ormas yang tidak punya SKT atau belum perpanjang SKT tetap boleh melakukan aktivitas keorganisasian dengan menggunakan segala atributnya. Keterangan saksi fakta ini sudah diperkuat oleh keterangan saksi ahli tata negara Dr. Refli Harun dalam sidang ini juga, dan tidak ada satupun saksi fakta maupun saksi ahli tata negara dalam sidang ini yang menyatakan bahwa ormas tanpa SKT tidak boleh beraktivitas dan tidak boleh menggunakan atributnya. Namun jaksa penuntut umum tetap keras kepala dan ngotot dalam tuntutannya di analisa fakta pada halaman 307 menyatakan ketika masa berlaku organisasi FPI tersebut berakhir, ternyata terdakwa bersama pengurus lainnya
masih melakukan kegiatan keorganisasiannya, walaupun organisasi kemasyarakatan FPI tersebut tidak lagi berbadan hukum dan juga tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Apakah jaksa penuntut umum lebih tahu dari Kasub pendaftaran Ormas Kemendagri Abda Ali dan lebih pintar dari ahli tata negara Dr. Refli Harun dalam soal SKT? Ini bukti bahwa jaksa penuntut umum telah dengan sengaja menghilangkan fakta kebenaran dalam sidang, sehingga jaksa penuntut umum tidak lagi menghargai alat bukti yang sebenarnya telah memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat ini. Soal asas organisasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 termaktub sebagai berikut. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Isi pasal ini tidak menyebut ormas yang berdasarkan Pancasila, tapi isi pasal ini menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi jangan dibalik, ini negaranya yang harus berdasarkan Pancasila, bukan ormasnya dalam pasal ini. Berikutnya pada bab 2 di undang-undang yang sama tentang asas ciri dan sifat, pasal 2 menyatakan asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembali terdakwa ingin mengulangi isi bab 2 pasal 2, asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pasal ini tidak mengatakan ormas harus berdasarkan Pancasila, tapi pasal ini menegaskan asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Karenanya pada pasal 3 berbunyi, ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maaf Majelis Hakim yang mulia, isi kedua pasal ini sangat jelas. Saking jelasnya hingga anak sekolah dasar pun bisa mengerti dan memahaminya. Sehingga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi hingga dapat gelar sarjana hukum atau master hukum atau doktor hukum kalau hanya untuk memahami maksud pasal tersebut. Dalam sidang ini juga telah dijelaskan secara tuntas oleh saksi ahli tata negara Dr. Refli Harun bahwa ormas bebas menggunakan asas apa saja asal tidak bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945, seperti memakai asas keagamaan sesuai dengan sila pertama Pancasila, atau memakai asas kemanusiaan, keadilan sesuai dengan sila kedua Pancasila, atau memakai asas persatuan persaudaraan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, atau memakai asas musyawarah mufakat sesuai sila keempat Pancasila, atau memakai asas keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila, atau memakai asas hak asasi manusia sesuai isi Undang-Undang Dasar 1945, atau memakai asas gotong royong sesuai dengan norma dan nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Jadi FPI sebagai organisasi yang berasaskan Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Karena Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan Pancasila adalah warisan ulama yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh umat Islam. Jaksa penuntut umum dalam uraian dakwahan maupun tuntutan menyinggung soal visi misi FPI berkaitan dengan penerapan syariat Islam dalam naungan khilafah Islamiyah sesuai manhaj nubuwah. Lalu berasumsi bahwa itu telah menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kasihan. Jaksa penuntut umum tidak tahu dan tidak mengerti serta tidak paham tentang ajaran Islam sehingga langsung menyimpulkan bahwa syariat dan khilafah bertentangan dengan Pancasila. Padahal di situ jelas tertulis syariat dan khilafah yang sesuai dengan manhaj nubuwah. Maksud manhaj nubuwah adalah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila.
Karena Pancasila itu sendiri lahir dari rahim ajaran Islam. Sehingga sila-sila dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Terdakwa telah menjelaskan dalam persidangan ini tatkala ditanya oleh hakim ketua dari majelis hakim yang mulia dan terhormat, yaitu bahwa syariat Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, bahwa syariat Islam telah diterima oleh Pancasila. Lalu terdakwa mengklasifikasikan syariat Islam menjadi 4, yaitu 1. Hukum syariat perorangan seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Jenis hukum syariat ini tidak pernah dilarang di negara Pancasila, bahkan dilindungi dan diayomi oleh negara Pancasila, sehingga bagian hukum syariat perorangan ini telah diterima dan telah berjalan di negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Hukum syariah keluarga seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak mengasuh anak, hingga soal wasiat dan warisan. Jenis hukum syariah ini juga tidak pernah dilarang di negara Pancasila. Bahkan sudah dilembagakan dan diformalisasikan sebagai hukum positif dalam bentuk adanya pengadilan agama beserta sarana dan prasarananya, sekaligus dengan pengadaan kompilasi hukum Islam, yaitu KHI, yang dijadikan pegangan dalam berperkara di pengadilan agama. 3. Hukum syariat kemasyarakatan seperti pendidikan, ekonomi, perniagaan, dan perbankan, serta lainnya. Jenis hukum syariah Islam ini pun tidak pernah dilarang di negara Pancasila. Buktinya, sekolah-sekolah Islam seperti Taman Pendidikan Al-Quran, pesantren, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan universitas Islam, semuanya subur, menjamur, dan diakui oleh negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Hukum syariat pidana seperti hukum pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinahan, minuman keras, dan lainnya. Jenis hukum syariat Islam ini secara substansial keharamannya sudah terakomodir dalam hukum positif di negara Pancasila. Sehingga baik dalam hukum syariat Islam maupun hukum positif negara Pancasila, semua perbuatan pidana tersebut tadi sama-sama dilarang dan sama-sama diberi sanksi hukum. Hanya saja berbeda dalam jenis hukumnya. Namun demikian, negara Pancasila tidak pernah menutup diri atau menutup pintu dari pelembagaan dan formalisasi atau positivisasi hukum Islam selama diupayakan melalui jalur konstitusional. Oleh karena itu, Nanggro Aceh Darussalam di antara daerah khusus yang mendapatkan undang-undang boleh untuk melaksanakan syariat Islam di bidang pidana walaupun belum secara keseluruhan. Nah, upaya Front Pembela Islam untuk menerapkan syariat Islam secara konstitusional di Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Adapun soal khilafah Islamiyah, maka perlu dipahami bahwa itu termasuk dari ajaran Islam. Dan pandangan FPI tentang khilafah Islamiyah sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga jauh berbeda dengan apa yang dipahami oleh ISIS dan kelompok ekstrim radikal takfiri yang suka mengkafir-kafirkan sesama Islam di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya dalam konsep khilafah Islamiyah yang ditawarkan FPI di era kekinian, di zaman modern ini, bukan konsep khilafah yang menghapus negara-negara Islam, bukan konsep khilafah yang menghapus NKRI, tapi konsep khilafah yang membangun sinergi kerjasama yang harmonis antar negara-negara Islam, sehingga sekat-sekat yang tidak perlu ke depan bisa dihilangkan melalui musyawarah sesama negara-negara Islam. Karenanya Majelis Hakim yang mulia, Front Pembela Islam menetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya bahwa FPI harus berperan aktif dalam upaya menyebarluaskan pemahaman Islamiyah sesuai syariat Islam melalui langkah-langkah logis realistis yang elegan dan bertanggung jawab serta dengan kondisi kekinian dunia Islam, antara lain 1. Bagaimana konsep khilafah Islamiyah FPI? Konsepnya adalah 1. Mendorong peningkatan fungsi dan peran organisasi konferensi Islam. 2. Mendorong pembentukan parlemen bersama dunia Islam. Saat ini di Eropa ada parlemen bersama Eropa, bahkan di dunia sudah ada parlemen bersama, yaitu parlemen dunia. Salah satu pimpinannya adalah saudara Fadlizon. Beliau salah satu pimpinan parlemen bersama dunia.
Nah, jadi kita ingin mendorong ada pembentukan parlemen bersama antar negara Islam. 3, mendorong pembentukan pasar bersama dunia Islam. Ada pasar Eropa. Kenapa tidak perlu ada pasar bersama dunia Islam? Kemudian 4, mendorong pembentukan fakta pertahanan bersama dunia Islam di Eropa. Itu ada fakta NATO. Kenapa dunia Islam tidak boleh membentuk fakta pertahanan? 5, mendorong penyatuan mata uang dunia Islam. Eropa bisa menyatukan seluruh mata uang dengan euro. Kenapa negara-negara Islam tidak duduk musyawarah untuk menyatukan mata uangnya sehingga bisa bersaing dengan dolar maupun euro ataupun yuan? Kemudian yang ke-6, mendorong penghapusan paspor dan visa antar dunia Islam. Di antara negara-negara Eropa, warganya kalau ingin saling berkunjung, mereka tidak perlu paspor. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas mereka bisa lintasi. Ini bisa diwujudkan antar dunia Islam. 7, mendorong kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam. Agar bagaimana, yaitu warga Malaysia mudah kawin dengan warga Indonesia mudah kawin dengan warga Pakistan, warga Arab, dan seterusnya. Tidak dipersulit. 8, mendorong penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam. 9, mendorong pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam. 10, dan ini tidak kalah pentingnya, mendorong pendirian Mahkamah Islam Internasional. Karena bagaimana kekejaman Israel misalnya di Palestina, begitu mau diangkat ke PBB, selalu diveto. Karena itu kami mengusulkan negara-negara Islam perlu memiliki Mahkamah Islam Internasional untuk mengadili penjahat-penjahat perang dari manapun yang merugikan kemanusiaan. Inilah konsep khilafah Islamiyah menurut FPI, bukan konsep menghapus NKRI. Kami cinta NKRI, kami cinta Pancasila, kami mendukung Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang kami ingin jawab dari semua dakwahan yang ada Majelis Hakim. Akhirnya dalam jawaban ini tambahan yang kami berikan adalah bahwa jaksa penuntut umum terlalu berlebihan dalam kasus pelanggaran prokes ini sampai meminta Majelis Hakim untuk memutuskan yaitu mencabut hak-hak daripada terdakwa. Ini bagi kami ini merupakan satu tuntutan yang kelewatan, keluar batas, dan maaf, kami jadi makin yakin dengan adanya tuntutan semacam itu. Salah satu tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin ini, minta supaya para terdakwa ini, yaitu dicabut hak berorganisasinya selama 3 tahun. Nah, di sini saya ingin sampaikan Majelis Hakim, pelarangan atribut. Juga ada tuntutan kemarin pelarangan atribut FPI. Saya heran. SKB 6 menteri atau 6 pejabat tinggi setingkat menteri itu sudah membubarkan FPI, sudah melarang FPI, termasuk melarang penggunaan atribut FPI. Sudah ada dalam SKB. Tapi kenapa tiba-tiba pelarangan atribut FPI kok dimunculkan dalam pasal selundupan dalam kasus sidang daripada urusan prokes? Sehingga kami menduga, maaf, kami bukan suudzon. Apakah SKB itu tidak cukup kuat untuk melarang daripada atribut? Atau memang SKB itu inkonstitusional, ilegal, sehingga pemerintah tidak percaya diri dengan putusan ilegalnya, sehingga mereka menyelundupkan tuntutan pelarangan atribut FPI supaya menjadi justifikasi legalisasi terhadap SKB yang bernuansakan politik tersebut. Itulah makanya kami mohon maaf kalau sejak awal kami mengatakan bahwa sidang ini kasus politik, bukan kasus hukum. Kasus politik yaitu yang dibungkus dengan hukum. Maka itu maaf Majelis Hakim, kami mohon bantuan. Harapan kami besar kepada Majelis Hakim yang mulia supaya majelis yang terhormat yang dipimpin oleh hakim-hakim yang berdedikasi, hakim-hakim yang baik dan bijak, hakim-hakim yang telah menuntun kami dari awal sidang sampai saat ini dengan tekun, dengan serius agar menyelamatkan sidang peradilan kita ini jangan sampai kemasukan pasal-pasal selundupan untuk memenuhi syahwat politik daripada pihak-pihak oligarki yang ingin melakukan balas dendam politik. Terima kasih Majelis Hakim. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Nah, ini penutupnya Majelis Hakim. Halaman terakhir sekali. Akhirnya kepada Majelis Hakim yang mulia, kami meminta dari sanubari yang paling dalam agar mengambil keputusan dengan keyakinan untuk menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya dan kawan-kawan demi terpenuhi rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air.
yang sedang dirongrong oleh kekuatan jahat yang anti agama dan anti Pancasila serta membahayakan keutuhan, persatuan dan kesatuan NKRI. Karenanya kami mohon karena Allah Subhanahu wa taala, demi tegaknya keadilan, agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dan untuk kawan-kawan terdakwa dalam yaitu peristiwa kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dengan vonis bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, dikembalikan nama baik, martabat dan kehormatan. Terima kasih. Sekian pledoi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Jakarta 20 Mei 2021, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dan segenap kawan-kawan panitia Maulid Petamburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cukup ya dari pembelaan terdakwa. Jadi dilakukan secara jamak ya semuanya. Apa ada renvoy? Tidak ada. Seperti tadi, nggak ada ya. Yang khusus pembelaan dari terdakwa, tidak ada. Dari para terdakwa cukup. Cukup. Kemudian dari penasihat hukum, nah ini perlu lagi juga diatur. Iya. Majelis Hakim yang mulia, bahwa untuk pledoi dari penasihat hukum yang terkait dengan terdakwa Habib Muhammad Rizik Syihab dan 5 terdakwa secara garis besar hampir sama. Tapi nanti yang untuk akan dibacakan bab 5 mengenai masalah analisa yuridis, sementara bab 1 mengenai masalah pendahuluan, bab 2 mengenai masalah tentang dakwaan, bab 3 mengenai masalah tuntutan, dan yang bab 4 analisa tentang fakta persidangan kami mohon untuk dianggap dibacakan. Ya, baik ya. Jadi tetap tidak mengurangi nilainya itu, tetap ada di dalam situ ya, tetap tercantum dalam itu. Jadi nanti untuk bab 5 analisa yuridis yang dibacakan itu pun juga sudah mencakup terdakwa Habib Rizik Muhammad Syihab dan 5 terdakwa lainnya. Ya. Sedangkan yang untuk 5 terdakwa akan dibacakan di bab terakhir mengenai masalah kesimpulan. Baik, izin untuk dibacakan analisa yuridis pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan. Ya. Analisa yuridis pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Bab 5. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Pada bab 5 ini kami penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan bagian yang menentukan dalam proses pembuktian, yaitu analisa yuridis terhadap unsur pasal yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga didapatkan bukti-bukti material yang sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Sebelum menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan penegasan bahwa fakta-fakta dan hal-hal yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang dakwaan, bab 3 tentang tuntutan, dan bab 4 tentang fakta persidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian penasihat hukum terdakwa di dalam bagian ini, serta selanjutnya diambil alih secara mutatis mutandis untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada bagian ini. Namun demikian, sebelum menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka perkenankan penasihat hukum terdakwa untuk memberikan uraian terkait ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan surat dakwaan jaksa penuntut umum in litis yang berakibatkan pada batalnya surat dakwaan, yaitu sebagai berikut. A. Dakwaan ke-1 libis in idem. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, asas libis in idem menurut Wiono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 160, artinya tidak 2 kali dalam hal yang sama. Libis in idem tidak hanya berlaku bagi seorang yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana, tapi juga berlaku bagi orang yang dalam perkara pertama dibebaskan atau vrijspraak atau dilepaskan dalam segala tuntutan ontslag van recht vervolging. Asas libis in idem dalam ketentuan pasal 76 KUHP mengatur bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia termasuk juga hakim pengadilan suap raja dan adat di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
Mengutip keterangan ahli Dr. Abdul Khair Ramadan, arti sebenarnya dari nebis in idem atau adalah nemo debet bis vexari. Tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya. Dasar pikiran atau rasio dari asas ini yakni untuk menjaga martabat dan untuk menjamin kepastian bagi yang telah mendapatkan keputusan. Penerapan asas nebis in idem menurut ahli Dr. Lutfi Hakim telah mengalami peluasan makna, di mana asas nebis in idem juga berlaku terhadap suatu peristiwa hukum di mana seseorang tidak dapat diberikan untuk dua kali sanksi pidana. Bahwa ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap perkara aku terdakwa Habib Rizik Syihab telah dikenakan sanksi denda administratif dan telah membayar sanksi tersebut sebesar 50 juta rupiah di kantor sekretariat LPI Petamburan Jakarta Pusat pada hari Minggu 15 November 2020 sebagaimana surat satuan polisi Pamung Praja dan seterusnya. Dalam surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut disebutkan bahwa yang menjadi landasan yuridis atau instrumen hukum atas sanksi denda administratif terhadap Habib Rizik Syihab dan FPI yaitu 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19. 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 80 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Kedua, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang menjadi landasan yuridis atau instrumen hukum atas penjatuhan sanksi denda administratif terhadap Habib Rizik Syihab merupakan peraturan teknis pelaksana dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Dengan telah dibayarkannya denda administratif sesuai dengan regulasi Pemprov DKI Jakarta tersebut, maka menurut ahli Dr. Abdul Khair Ramadan, seharusnya tidak dapat dilakukan proses hukum berdasarkan postulat nemo debet bis vexari, yang menjadi dasar tidak dapatnya dilakukan proses hukum ketika seseorang telah membayar denda administratif sebagaimana ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengenaan denda oleh Pemprov bermakna adanya pelanggaran sebagai mala prohibita atau malum prohibitum yang mengacu kepada perbuatan yang tergolong pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur. Pengenaan denda dimaksud tentu bukan dimaksudkan sebagai mala inse atau mala pise, yaitu suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan bukan karena diatur atau dilarang hukum positif atau undang-undang, melainkan pada dasarnya perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajaran, moral, dan prinsip umum masyarakat yang beradab. Bahwa dengan demikian, maka sudah sepatutnya dan selayaknya terdakwa dinyatakan bebas atau vesprah atau setidaknya dilepaskan dengan segala tuntutan penuntut umum onslag van rechtvervolging. B. Penerapan pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dalam dakwaan ke-1 batal demi hukum. Majelis Hakim yang mulia, penuntut hukum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa dakwaan pasal 160 KUHP tidak dapat didakwakan bersamaan dengan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, atau dengan kata lain dakwaan pasal 160 KUHP tidak bisa dijuntokan atau dijadikan satu dakwaan dengan dakwaan ke-1 karena unsur-unsur pasal 160 KUHP sangat berbeda dengan unsur-unsur pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan juga ancaman hukuman dalam pasal 160 KUHP berbeda dengan ancaman hukuman pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kedua pasal tersebut mempunyai unsur masing-masing dan juga mempunyai ancaman hukuman masing-masing yang tidak dimungkinkan untuk dijadikan satu dakwaan. Bahwa hal ini jelas diatur dalam jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 71K/KL/1968 dengan Majelis Hakim Agung 1. Profesor Subukti, 2. Askin Kusuma Atmaja SH, 3. DH Lumban Raja SH. Bahwa untuk lebih jelas kami kutip jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 71K/KL/1968 dari buku rangkuman jurisprudensi Mahkamah Agung RI cetakan kedua 1993 berbunyi dengan kaidah-kaidah hukum sebagai berikut. Suatu surat tuduhan tindak pidana yang dirumuskan pasal 368 KUHP bersama-sama unsur pasal penipuan 378 KUHP merupakan kesalahan yang sangat esensial yang menyebabkan tuduhan tersebut batal. Bahwa adapun pertimbangan hukum dari jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 71K/KL/1968 tersebut kami kutip sebagai berikut. Bahwa
bahwa dalam tuduhan Ponel tidak jelas apakah yang dimaksud itu merupakan tindak pidana pemerasan dalam kurung pasal 368 KUHP atau merupakan tindak pidana penipuan dalam kurung pasal 378 KUHP. Karena dalam bagian pertama dari tuduhan Ponel dipergunakan perumusan undang-undang mengenai tindak pidana pemerasan, kemudian dipakai unsur-unsur dari penipuan sebagai material handling. Hal lain merupakan suatu kesalahan yang esensial yang menyebabkan tuduhan Ponel batal. Berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 71/KL/1968 tersebut di atas, maka kami simpulkan bahwa yang membuat surat dakwaan JPU tidak dibenarkan menggabungkan unsur-unsur delik pasal 160 KUHP dijuntokan dengan unsur-unsur delik pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan karena mengandung kesalahan yang sangat esensial dan karenanya menyebabkan dakwaan ke-1 JPU kabur atau tidak jelas obscur libel, sehingga surat dakwaan ke-1 JPU harus dibatalkan dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP. Selain terdapat pula pelarangan penggabungan dakwaan tindak pidana khusus digabungkan dengan tindak pidana umum. Hal ini telah diatur dalam jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 66K/PIT/1982 tanggal 10 Agustus 1983 berbunyi sebagai berikut. Menyatakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Sudar Majid tersebut batal demi hukum. Sebagai pertimbangan dalam jurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya yaitu dalam putusan Mahkamah RI menyatakan bahwa dakwaan didasarkan pada pasal 360 ayat A KUHP dihubungkan dengan pasal 50 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Perbuatan terdakwa mengenai hal tersebut seharusnya didakwakan sendiri-sendiri. Dengan demikian dakwaan tidak jelas dan oleh karenanya itu dakwaan tersebut harusnya dinyatakan batal demi hukum. Bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 66K/PIT/1982 tentang 10 Agustus 1983 tersebut di atas, maka semestinya dakwaan pasal 160 KUHP tidak dapat digabungkan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang semestinya dakwaan pasal 160 KUHP dan dakwaan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan seharusnya didakwa sendiri-sendiri. Sedangkan dakwaan ke-1 JPU telah menggabungkan atau menghubungkan dakwaan didasarkan pasal 160 KUHP dijontokan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai menjadi satu dakwaan, yaitu dakwaan ke-1. Menurut pendapat Prof. Muzakir, antara kelompok tindak pidana dalam buku 2 KUHP dan buku 3 KUHP dan dalam undang-undang di Dula KUHP yang memuat hukum pidana tidak dapat dihubungkan atau dijontokan karena masing-masing diancam dengan pidana sendiri, tidak boleh dihubungkan atau menjontongkan. Pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, karena pasal 160 KUHP sudah diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.500. Sedangkan pelanggaran pasal 93 juga sudah diancam dengan ancaman pidana penjara 1 tahun dan atau pidana penjara pidana denda paling banyak Rp100 juta. Kedua pasal tersebut, yakni pasal 160 KUHP dan dalam kurung Undang-Undang Pidana Umum tidak dapat didakwakan bersamaan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam kurung Undang-Undang Pidana Khusus. Dan karenanya surat dakwaan JPU yang mendakwakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab dengan melanggar pasal 160 junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan adalah batal demi hukum. C. Rumusan dakwaan kelima melanggar asas non-retroaktif. Majelis Hakim yang mulia, penuntut hukum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, dalam dakwaan kelima terdakwa Habib Rizik Syihab didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82A junto kami ulangi, dan diancam pidana dalam pasal 82A ayat 1 junto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menjadi Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 10 huruf B KUHP junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Ormas menyebut larangan terhadap ormas dalam hal sebagai berikut. A.
melakukan tindakan pemusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. B. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penolakan terhadap agama yang dianut di Indonesia. C. Melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketertiban dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau D. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim penasihat hukum terdakwa sependapat dengan keterangan tertulis ahli Dr. Abdul Khair Ramadan yang menyatakan rumusan pasal 59 huruf C dan D sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum tidak dapat dihubungkan dengan perkara pertambangan. Surat keputusan bersama atau SKB nomor 220 strip 4780 tahun 2020 nomor MHH strip 14.H.05.05 tahun 2020 nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB _3 _7 kami ulangi, nomor KB _3 _12 2020, nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam tidak dapat dijadikan dalil penerapan pasal 82A ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Ormas. Hal ini karena SKB tersebut diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2020. Sedangkan peristiwa hukum yang didakwakan terhadap terdakwa Habib Rizik Syihab terjadi pada tanggal 14 November 2020. Dengan demikian alas hukum SKB yang menjadi dasar dakwaan kelima JPU tidak sah dan tidak dapat diberlakukan surut terhadap dugaan tindak pidana dakwaan kelima in litis. Dan karenanya surat dakwaan JPU mendakwa terdakwa Muhammad Rizik Syihab dengan melanggar pasal 82A ayat 1 junto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menjadi undang-undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 10 huruf B KUHP junto pasal 35 ayat 1 KUHP adalah batal demi hukum. Lanjutkan. Saya lanjutkan Majelis Hakim. B. Dengan pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum, Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa di dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum maafkan Majelis Hakim. Saya ulang Majelis Hakim. D. Tentang pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa di dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Akwe merupakan dakwaan kombinasi yang terdiri dari 5 dakwaan sebagai berikut. A. 1. Dakwaan ke-1 dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 160 KUHP junto pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. A. Strip 2. Dakwaan kedua dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. A. Strip 3. Dakwaan ketiga dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal
93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. A4. Dakwaan keempat dan surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. A5. Dakwaan kelima dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 10 huruf B KUHP Junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Analisa dakwaannya menurut jaksa penuntut umum bisa dibuktikan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan pendapat dari jaksa penuntut umum sebagaimana diatur surat tuntutan registrator yang disajikan dalam register perkara akut pada halaman 318, ternyata hanya 2 dakwaan yang menurut pendapat jaksa penuntut umum dapat dibuktikan, yaitu dakwaan pertama dan dakwaan kelima. Dakwaan pertama dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dakwaan pertama dari surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana ketentuan pasal 160 KUHP junto pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 160 KUHP. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Dianggap sudah dibacakan. Saya lanjutkan yang mulia.
Unsur AD4, unsur setiap orang. Unsur setiap orang adalah siapa saja sebagaimana subjek hukum dari suatu tindak pidana di mana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat, akal pikirannya tidak cacat mental, serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. AD5, unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggara kekarantinaan kesehatan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. A6, unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan. Saya lanjutin yang mulia. Dakwaan kelima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa dakwaan kelima dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82A ayat 1 Junto, pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 10 huruf B KUHP Junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Dilanjutkan oleh rekan saya. Saya lanjutkan yang mulia. Bahwa berdasarkan analisis tim penasihat hukum terdakwa, unsur tindak pidana dalam dakwaan kelima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang mana hal ini dapat dibuktikan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa sependapat dengan keterangan tertulis Dr. Hoy Ramadan, yang menyatakan rumusan pasal 59 huruf C dan huruf D sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak dapat dihubungkan dengan perkara pertamburan. Surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam tidak dapat dijadikan dalil penerapan pasal 82A ayat 1, Junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Ormas. Hal ini karena SKB tersebut diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2020. Sedangkan peristiwa hukum yang didakwakan terhadap terdakwa Habib Rizik Syihab terjadi pada tanggal 14 November 2020. Dengan demikian, alas hukum SKB yang dijadikan dasar dakwaan kelima JPU ini tidak sah dan tidak dapat diberlakukan surut terhadap dugaan tindak pidana pada dakwaan kelima in litis. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh keterangan ahli Dr. Refli Harun, bahwa terhadap unsur 82A ayat 1 Junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D, bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 59 dan seterusnya tidak terbukti secara dan meyakinkan serta terbantahkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana analisis fakta persidangan bagian 4 nota pembelaan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83A Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 menyebutkan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini. Bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58
tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Bahwa di dalam ketentuan pasal 58 dan pasal 59 PP nomor 58 tahun 2016 yang menyebutkan pasal 58 pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 59 undang-undang. Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif. Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa pemanggilan pengurus ormas untuk dimintai klarifikasi, menyampaikan kepada ormas bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meminta kepada ormas untuk tidak mengulangi pelanggaran, meminta pengurus ormas untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa, meminta kepada ormas untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 PP nomor 58 tahun 2016 tersebut, seharusnya bentuk pemberian sanksi terhadap ormas yang melanggar ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 adalah melalui sanksi administratif dan bukan sanksi pidana. Dan sebelum pengenaan sanksi administratif pun harus dilakukan terlebih dahulu upaya persuasif terhadap ormas yang diduga melanggar pasal 59 Undang-Undang Ormas. Hal ini senada dengan prinsip ultimum remedium yang bermakna sanksi pidana adalah upaya terakhir ketika upaya pengenaan sanksi administratif tidak berhasil membuat efek jera. Dan di persidangan terbukti jaksa penuntut umum tidak pernah melakukan upaya-upaya persuasif dan pengenaan denda administratif terhadap terdakwa sehingga pengenaan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini adalah bentuk perbuatan melanggar hukum dan patut diduga sebagai upaya kriminalisasi terhadap diri terdakwa. Bahwa unsur setiap orang menjadi anggota dan atau pengurus ormas tidak bisa dipenuhi dan tidak terbukti karena subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terbatas atau limitatif hanya terhadap anggota dan pengurus ormas. Bahwa dalam surat tuntutannya halaman 333, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa di dalam ormas FPI per tanggal 3 Mei 2015 berkedudukan sebagai imam besar. Sementara itu berdasarkan surat keputusan imam besar Dewan Pimpinan Front Pembela Islam nomor 009 SKDPP garing IB garing strip DPP FPI garing 2 Romawi garing 1434 Hijriah tentang penetapan struktur organisasi pengurus OPI ditetapkan sebagai dan seterusnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 82A ayat 1 maka jelas dan terang bahwa terdakwa yang berkedudukan sebagai imam besar dan yang menerbitkan keputusan penetapan struktur pengurus bukanlah pengurus FPI maupun bukan anggota FPI. Pengurus adalah yang melakukan pengurusan ormas dan bertindak mewakili untuk dan atas nama ormas. Dan dengan demikian, setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Bahwa unsur dengan sengaja dan secara langsung dan tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan huruf D, mensyaratkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pasal 59 ayat 3 huruf C dan D. Menurut penjelasan pasal 82 ayat 1, yang dimaksud dengan sengaja adalah niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun. Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya persiapan perbuatan sudah dapat dipidana. Dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dengan secara langsung atau tidak langsung adalah pernyataan, pikiran atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum telah memiliki niat jahat. Mens rea atau itikat baik yang tergantung di baik pernyataan tertulis pengakuan sebagai ormas yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormas. Namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bahwa yang dimaksud dengan niat jahat atau mens rea adalah penilaian terhadap sikap batin seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu pelaku memiliki sikap batin yang jahat yang dilaksanakan dengan cara melanggar hukum pidana. Sikap batin yang jahat tersebut diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja untuk melakukan perbuatan pidana guna mencapai niat jahatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa tidak
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti terdakwa tidak mempunyai niat jahat yang dapat dibuktikan sebagai berikut. 1. Tidak adanya perbuatan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan petugas sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Ferikson Tampu Bolon yang merupakan Kasat Intel Kapolres Metro Jakarta Pusat, Heru Nopianto, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Dr. Bayu Megantara, PNS Pemprov DKI ex Wali Kota Jakarta Pusat, Rustian, dan selanjutnya. Adanya upaya penerapan protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putri terdakwa di Petamburan sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Heru Nopianto, Rustian, dan seterusnya. Tidak adanya perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Heru Nopianto, Rustian, Kurnianto, saksi Jeki Mareno, Bayu Megantara, dan seterusnya. Dengan demikian, unsur-unsur pasal 82 ayat 1 junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta untuk mencabut hak terdakwa dalam memegang jabatan dalam organisasi adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan keahliannya, Dr. Repli Harun sebagai ahli berpendapat bila ada keinginan pemerintah untuk semua organisasi masyarakat yang ada di Indonesia itu terdaftar, akan tetapi tentu yang berbadan hukum yang paling mudah terdaftar, akan tetapi banyak ormas-ormas yang tidak membutuhkan itu. Misalkan ormas yang tidak berbicara tentang idealisme, tapi hanya berbicara hobi saja. Karena itu, SKT itu bukan menentukan ormas itu legal atau tidak, sah atau tidak, bisa melakukan kegiatan atau tidak. SKT dibutuhkan seandainya dalam dua perspektif. Organisasi mau mencari keuntungan dari negara. 2, perspektif dari negara memiliki administratif yang baik, seperti berkegiatan apa, masih aktif atau tidak, dan lain-lain. Akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan ketika suatu organisasi tidak terdaftar, mereka tidak boleh berkegiatan, karena ini merupakan bagian dari hak konstitusional. Setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta kepada majelis hakim yang meminta untuk melarang penggunaan atribut dan simbol FPI yang di dalam perkara ini tidaklah tepat dan menimbulkan kerancuan hukum. Karena proses pidana yang sedang berlangsung ini menunjukkan proses pidana terhadap perseorangan dan bukan proses pidana terhadap lembaga atau korporasi. Pelarangan penggunaan atribut dan simbol FPI sudah dilakukan melalui penerbitan SKB Menteri, sehingga seharusnya jaksa penuntut umum sudah merasa cukup dengan itu. Tuntutan untuk melarang penggunaan atribut dan simbol FPI dalam perkara ini semakin menunjukkan bahwa pelarangan kegiatan FPI melalui SKB Menteri tidak sesuai dengan due process of law. Bahwa permintaan jaksa penuntut umum untuk dilarangnya melakukan kegiatan penggunaan simbol dan atribut terkait FPI tidak pada tempatnya. Bahwa kewenangan peradilan umum untuk menentukan suatu ormas itu dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Menurut Perpu pelarangan dan pembubaran ormas merupakan kewenangan kementerian terkait yang bentuknya dalam keputusan tata usaha negara, sehingga bila terjadi keberatan katun tersebut adalah kewenangan PT UN untuk memutuskan. Jaksa penuntut umum mengatakan asas ormas wajib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ormas tidak wajib mencantumkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai asas, melainkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan ini dikuatkan juga dengan keterangan ahli. Ahli berpendapat tentu tafsir yang paling mudah untuk mentafsirkan undang-undang adalah tidak boleh keluar dari teks, itu salah satu perspektif penafsiran. Jika kita berbicara teks di situ dikatakan asas itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Artinya, tidak harus Pancasila, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena jika dimaksud dari pembentukan undang-undang itu harus Pancasila, maka harus dinyatakan tegas. Jadi asas organisasi itu Pancasila. Tidak mungkin dalam sejarah
sejarah ini Islam bertentangan dengan Pancasila atau Pancasila bertentangan dengan Islam karena nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam Pancasila, termasuk nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terkait SKT-EPI, belum disetujuinya permohonan SKT-EPI berdasarkan fakta persidangan bukan karena asas dan visi yang dianut oleh EPI, melainkan kurangnya persyaratan mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa internal organisasi. Bahwa menurut ketentuan Perbu Ormas, Ormas keagamaan wajib mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama. Dalam upaya mendapatkan rekomendasi tersebut berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa, Kementerian Agama mengutus tim peneliti untuk meneliti ajaran yang dianut EPI, serta visi dan misi EPI. Hal ini membuktikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia selaku lembaga yang memiliki kualifikasi untuk menilai paham keagamaan EPI tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, bagaimana keterangan dari ahli Dr. Repli Harun dan adanya bukti surat rekomendasi dari Kementerian Agama menganulir permohonan jaksa penuntut umum atas pembuktian yang jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa perkara aqua untuk menolak permohonan jaksa penuntut umum atau setidaknya mengesampingkan permohonan jaksa penuntut umum tersebut. Dengan demikian, maka dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 82A ayat 1 junto pasal 69 ayat 3 huruf C dan D, maka tim penasihat hukum terdakwa tidak perlu lagi membuktikan unsur pasal 55 ayat 1 KUHP dan selanjutnya berkesimpulan dakwaan kelima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga karenanya tim penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia membebaskan terdakwa dari dakwaan kelima. Saya lanjutkan yang mulia. Dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dakwaan keempat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mengutip pendapat dari ramalan mantan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus dalam buku yang berjudul Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi pada halaman 162 disebutkan yaitu dengan memerhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta dalam bahasa Belanda disebut dan seterusnya yang memuat untaian perbuatan atau fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan jika pengadilan berpendapat dengan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Bahwa dengan demikian majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada surat dakwaan jaksa bukan pada surat tuntutan. Sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap dalam buku pembahasan permasalahan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali halaman 354 menyatakan, pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Berkaitan dakwaan ke-1 sampai dengan dakwaan ke-4 adalah dakwaan alternatif, maka dengan tidak terbukti dakwaan ke-1, maka di dalam nota pembelaan ini, tim penasihat hukum selanjutnya akan menguraikan pembuktian unsur-unsur dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dan dakwaan ke-4 sebagai berikut. Dakwaan kedua dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan ketiga dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan keempat dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 1. Dakwaan kedua. Dakwaan kedua dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 216 secara lengkap menyebutkan dan seterusnya. Unsur pasal 216 ayat 1 KUHP. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. Tidak
3. Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang. 1. Oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau 2. Oleh pejabat berdasarkan tugasnya. Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. 3. Demikian pula barang siapa dengan sengaja A. mencegah, B. menghalang-halangi, atau C. menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut. Bahwa ketentuan pasal 216 KUHP ditujukan kepada A. orang yang telah sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan oleh 1. pejabat yang tugasnya melakukan pengawasan atau pengawas, dan 2. tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan B. orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat penyidikan yang sudah menggunakan wewenangnya menurut undang-undang. Bahwa unsur-unsur pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. 1. Mengundang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan bukan hasutan untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Budi Cahyono, Kepala Kepolisian Sektor Tebet, Tamam, Cecep Sutisna, dan keterangan ahli Dr. Abdul Khair Ramadan, Dr. Dian Adriawan, Dr. Muhammad Lutfi Hakim, Dr. Franz Asisi datang. 1,1.2. Tidak terbukti adanya klaster baru penyebaran coronavirus akibat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri terdakwa di Petamburan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi Heru Novianto, Indra Morianto, Muhammad Budi Hidayat, Widiasti, Dr. Muhammad Lutfi Hakim, Dr. Tonang Dwi Arianto sebagai ahli. 1.3. Tidak adanya perbuatan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan petugas sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi Ferikson, Heru, Dr. Bayu Megantara, Rustian, Sabdo, Arifin, Setianto, Yenal Arifin, Haris Ubaidillah, Maman, dan ahli Dr. Abdul Khair Ramadan, Dr. Dian Adriawan, Dr. Muhammad Lutfi Hakim, dan Dr. Franz Asisi datang. 1.4. Adanya upaya penerapan protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri terdakwa di Petamburan sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Heru, Rostian, Sabdo, Bayu, Jeki, Stianto, Ali Alhamid, Zainal Arifin, Haris Ubaidillah, Ali Alwi, Idrus Al-Habsi, Maman Suryadi, dan keterangan ahli Dr. Tonang Dwi Ardianto. Berikut kemudian kita tambahkan bukti-bukti dan seterusnya. 1.4. Tidak adanya perbuatan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Heru, Rostian, Sabdo, saksi Jeki Mareno, Dr. Bayu Megantara, Saksi Setianto, Ali Alhamid, Zainal Arifin, Haris Ubaidillah, Ali Alwi, Idrus Al-Habsi, Maman Suryadi, dan keterangan terdakwa dan juga surat berupa dan seterusnya. Tidak adanya larangan kegiatan suatu ormas dengan menggunakan logo, atribut, simbol, dan identitasnya meskipun ormas tersebut tidak terdaftar. Sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Abda Ali dan keterangan ahli Dr. Refli Harun. 1.7. Terdakwa dan DPP FPI telah memenuhi sanksi denda sehingga tidak perlu lagi mendapatkan sanksi pidana. Sebagaimana dikuatkan keterangan saksi Dr. Bayu Megantara, Dr. Andes Arifin, Ali, dan ahli Dr. Abdul Khair Ramadan, ahli Dr. Refli Harun. 1.4. Surat dari pemerintah provinsi di Jakarta, Satuan Pamong Praja selaku Satgas COVID-19 dengan nomor dan seterusnya, perihal pemberian sanksi denda administratif yang ditujukan kepada 1. Habib Muhammad Rizik Syihab selaku penyelenggara pernikahan, 2. Front Pembela Islam selaku panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW. 1.9. Surat pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, nota penerimaan denda. Surat edaran bersifat internal, tidak mengikat secara umum dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemidanaan, sebagaimana dikuatkan oleh Dr. Refli Harun.
1.11 Pelanggaran terhadap protokol kesehatan bukan kejahatan sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Dr. Refli Harun. 1.12 bahwa dengan demikian maka terdakwa tidak terbukti dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa perbuatan pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah satu pejabat tersebut, sehingga selanjutnya mohon dakwaan kedua dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua. Dakwaan ketiga, bahwa di dalam dakwaan ketiga jaksa penuntut memasukkan ketentuan pasal 93 Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menyebutkan 1. Setiap orang, 2. Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi dan seterusnya. Bahwa unsur-unsur pasal 93 di atas telah diuraikan dalam pembuktian dakwaan ke-1 dan telah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Untuk itu, uraian pasal 93 dakwaan ke-1 tidak akan diuraikan kembali dalam dakwaan ketiga ini, melainkan uraian tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dalam dakwaan ketiga ini. Dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terbukti, maka kami tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan demikian, unsur-unsur dakwaan ketiga tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga karenanya tim penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia membebaskan terdakwa dari dakwaan ketiga. Dakwaan keempat. Dakwaan keempat dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 14 ayat 1 ke-1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1985 menyebutkan dan seterusnya bahwa unsur utama atau pokok dari pasal 14 ayat 1 ini adalah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang mana secara pokok telah dibuktikan di dalam uraian dakwaan ke-1 maupun dakwaan kedua dan telah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti telah melakukan. Untuk penasihat hukum tidak akan menguraikan kembali unsur-unsur pasal 14 ayat 1 sebagaimana dakwaan keempat melainkan uraian tersebut dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua diambil alih secara mutatis mutandis dalam dakwaan keempat ini. Dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terbukti, maka kami tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan demikian, unsur-unsur dakwaan keempat tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga karenanya tim penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia membebaskan terdakwa dari dakwaan keempat. Kesimpulan, majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang juga kami hormati, bahwa berdasarkan norma pasal 183 KUHP telah diatur secara jelas mengenai metode penjatuhan pidana, yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Dan dari 2 alat bukti tersebut, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan pelakunya adalah terdakwa. Karenanya haruslah terlebih dahulu yang dikedepankan adalah terbuktinya perbuatan tersebut secara sah. Baru kemudian majelis hakim yang mulia dapat meyakini perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Tidak bisa proses pembuktian tersebut diyakini terlebih dahulu peristiwanya, lalu dicari melalui alat bukti yang ada. Penting juga untuk kita jadikan pedoman bahwa pembuktian dengan menggunakan alat bukti tersebut haruslah diperoleh dengan cara yang sah. Apabila alat bukti tersebut diajukan oleh JPU tanpa melalui proses yang sah, artinya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hal tersebut berarti alat bukti yang tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam memutuskan pidana. Dari penjelasan kami pada bab terdahulu telah terang dan jelas bahwa baik dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa,
Tidak ada satupun alat bukti tersebut yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penghasutan dalam perkara Akul, dan oleh karena alat bukti yang terungkap di persidangan tidak mampu membuktikan peristiwa pidana, maka sudah tentu tidak dapat diyakini kebenarannya bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Moh Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan dari bab 1 sampai dengan bab 6, kami selaku penasihat hukum terdakwa sampai pada kesimpulan dan memohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Moh Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ke-1, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dakwaan keempat, dan dakwaan kelima. 2. Membebaskan terdakwa Moh Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, oleh karena itu dibebaskan dari segala dakwaan. 3. Memerintahkan terdakwa Moh Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab segera dibebaskan dari tahanan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa Moh Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan bukti-bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menuntun hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Jakarta, 20 Mei 2021, hormat kami, tim advokasi Habib Rizik Syihab, Dr. Sulistyowati SHMH, Sugito Atmo Prawiro SHMH, Ahmad Mihdan SH, Aziz Yanuar SHMH, MM, Ahmad Khalid SH, An-Nur Kumar SH, Ali Alatas SH, Sumadi Atmaja SH, Heri Arianto SHMH, Dede Agung Wardana SH, Soraya SH, Kamil Pasa SH, Oman Semantri SH, Ahmad Ardiansyah SH, Hujatul Baihaqi SH, Dwi Heriadi SH. Demikian yang mulia kami bacakan dari pledoi 221. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, masih ada kesimpulan yang akan dibacakan, hanya untuk kesimpulan saja untuk 5 terdakwa, karena berbeda dengan kesimpulan yang Habib Muhammad Rizik Syihab. Yang pertama. Yang kedua, mohon izin sekali lagi bahwa dari keluarga terdakwa ada yang mengantar makanan untuk bisa masuk kembali, karena untuk makan nanti malam. Mohon dibantu dengan Humas PN Jakarta. Ya, kita selesaikan dulu menjawabnya ya. Pembelaan baru replik, kita selesaikan dulu ya. Bentar. Ya. Izin Majelis Hakim membacakan kesimpulan kasus yang 5. Ya. Ya. Untuk 222 ya. 222. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 6 kesimpulan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut hukum yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa berdasarkan norma pasal 183 KUHP telah diatur secara jelas mengenai metode penjatuhan pidana, yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, dan dari 2 alat bukti tersebut majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan pelakunya adalah para terdakwa. Oleh karenanya haruslah terlebih dahulu yang dikedepankan adalah terbuktinya perbuatan tersebut secara sah. Baru kemudian majelis hakim yang mulia dapat meyakini perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Tidak bisa proses pembuktian tersebut diyakini terlebih dahulu peristiwanya, lalu dicari-cari melalui alat bukti yang ada. Penting juga untuk kita jadikan pedoman bahwa pembuktian dengan menggunakan alat bukti haruslah diperoleh secara sah. Apabila alat bukti tersebut diajukan oleh JPU tanpa melalui proses yang sah, artinya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hal tersebut berarti alat bukti yang tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam memutuskan pidana. Dari penjelasan kami pada bab terdahulu telah terang dan jelas bahwa baik dari alat bukti keterangan saksi
alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan para terdakwa, tidak ada satupun alat bukti tersebut yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 160 KUHP Junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82A ayat 1 Junto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 10B huruf B KUHP Junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Dan oleh karena alat bukti yang terungkap di persidangan tidak mampu membuktikan peristiwa pidana, maka sudah tentu tidak dapat diyakini kebenarannya. Kami ulangi, maka sudah tentu tidak dapat diyakini kebenarannya bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Haji Haris Ubaidillah SPDI, Haji Ahmad Sobul Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Soyadi. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan dari bab 1 sampai dengan bab 6, kami selaku penasihat hukum para terdakwa sampai pada kesimpulan dan memohon kepada majelis hakim agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut. 1. Menyatakan para terdakwa Haji Haris Ubaidillah SPDI, Haji Ahmad Sobul Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Soyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dakwaan keempat, dan dakwaan kelima. 2. Membebaskan para terdakwa Haji Haris Ubaidillah SPDI, Haji Ahmad Sobul Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Soyadi oleh karena itu dari segala dakwaan. 3. Memerintahkan para terdakwa Haji Haris Ubaidillah SPDI, Haji Ahmad Sobul Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Soyadi segera dibebaskan dari tahanan. 4. Memulihkan hak-hak para terdakwa Haji Haris Ubaidillah SPDI, Haji Ahmad Sobul Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Soyadi dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan bukti-bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau bila mana majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ex aequo ad bono. Semoga Allah Azza wa Jalla menuntun hakim dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 20 Mei 2021. Hormat kami, tim advokasi ulama dan aktivis Islam dalam kurun taktis Dr. Sulistiowati SHMH, Sugito Atmo Prawiwo SHMH, Ahmad Mihdan SH, Aziz Yanwar SHMH, Ahmad Khalid SH, Anno Kumar SH, Ali Alatas SH, Sumadi Atmaja SH, Heri Arianto SHMH, Dede Agung Wardana SH, Oman Sumantri SH, Ahmad Ardiansa B SH, Dwi Haryadi SH, Hujatul Baihaqi SH, Dede Yulianto SH, Soeya SHMH. Demikian. Baik, cukup ya. Silakan di sini dulu anunya, kalau pledoinya. Ya, asli. Ya. Ya. Dua.
Untuk penuntut umum, bagaimana? Apakah mau ditanggapi ini mengajukan replik? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan menanggapi secara tertulis dalam replik kami. Jadi kami dikasih skor waktu setengah jam untuk mempersiapkan. Kalian mungkin Isoma karena sini sudah terlihat terdakwa sudah mulai ngantuk-ngantuk. Jadi setengah jam majelis hakim dan tepat nanti kurang lebih jam 11 paling kami membacakan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Terima kasih majelis hakim. Jadi menyusun secara tertulis ya. Di skor setengah jam. Baik ya. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin kalau bisa tetap dilanjutkan kalau memang sudah siap. Tapi kalau misalnya belum siap, mohon izin untuk skorsing maksimal seperempat jam. Ya kan sudah siap, cuma ada pembetulan itu. Biasanya ada tambahan ya. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin yang untuk makanan supaya bisa untuk masuk ke dalam. Terima kasih. Ya. Sekarang makanannya di mana? Belum masuk. Ya. Tolong ya aparat keamanan ada di situ ya. Di anu lah, dikasih terdakwa biar dia anu sarapan. Ya. Oh ayo. Oh, diambilkan makanannya nih. Kan melalui pemeriksaan dulu, sudah diperiksa sudah masuk gitu. Ya. Jadi sidang di skor 20 menit ya. Ya 20 menit aja. Ya. Ya,